Sebetulnya sebetulnya kalau otaknya sudah disiapkan oleh Allah, akalnya sudah ada. Afala takilun, akalnya sudah ada. Tapi ya bodoh betul. Eh, iya iya iya, susah ya. Kalau ngitung duit, wah cepet minta ampun. Seriusan. Kalau ngitung Tuhan repot. Akan gorengan tiga nggak ke satu. Kita mulai ya, bismillah. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah, eh ya ahlal kitab, wahai alkitab, ta'alau, kemarilah, ila kalimat, panggilan itu, ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, la na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a, jangan menyembah selain pada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, jangan jadikan sembahan-sembahan penguasa-penguasa yang lain. Diksi yang digunakan arbaban, jangan jadikan penguasa-penguasa yang lain. Dan hari ini kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, saudara-saudara Kristen kita menuhankan Yesus karena urusan penguasaan, penguasa-penguasa, begitu. Dan Quran sudah mengadres itu. Insya Allah luar biasa. Saudara-saudara kita ada yang membuat formulasi, ada tauhid itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Asma wa sifatnya kita ini dulu sampaikan dulu. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah? Begini maksudnya. Ketika orang-orang musyrikin ditanya, siapa Tuhan pencipta alam semesta? Maka mereka akan mengatakan Allah. Sama, mereka akan Allah. Tapi ketika mereka ditanya, bagaimana cara kau menyembah? Kami menyembah melalui, tapi kenapa kamu menyembah patung gitulah, Lata, Manat. Kami bukan menyembah mereka, kami menyembah Allah melalui mereka. Nah, mereka meyakini bahwa penguasa itu Allah, tapi mereka tidak mengakui keilahiannya. Ilahi Allah itu dimusyrikan, disekutukan. Jadi tauhid rububiyah yang jadi ada suka berdebat kan itu kan saudara-saudara kita kan. Ada kan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, yang dimaksud itu oleh saudara-saudara kita. Nah, jadi sama seperti, dan hari ini Kristen juga sama. Karena tidak ada dalil Yesus ini ilahi, maka faktor rububiyah, penguasaan itu diajukan. Oh, dia penguasa dan lain-lain, penguasa dan lain. Padahal mereka baca sendiri dalam Bible-nya, lebih berkuasa Pilatus dibanding Yesus. Pilatus itu gubernur saat itu ya teman-teman. Kalau mungkin yang belum tahu. Aduh, Pak Mesianik naik. Nggak apa-apalah. Pak Mesianik, open cam ya. Sudah kau baca belum Mazmur 15:33? Apa tuh? Bapak bisa Sudah open cam nggak? Gini ya teman-teman. Saya mau coba dialog open cam. Setuju nggak? Bentar saya tanya dulu audiens ya. Kalau misalnya setuju, kebetulan saya kan ada materi. Iya dia tapi udah open cam dia. Iya. Iya. Gimana Pak? Silakan Pak. Kaget saya. Dikira ada yang sedang ini penyakit lepra. Iya, dari penjelasan tauhid tadi gak ada ternyata yang tunggal. Itu bagaimana itu? Oh, jadi itu konsepnya Pak. Jadi cara Tuhan itu bagaimana kita pahami, kurang lebih begitulah Pak. Maksudnya Kan gak ada yang tunggal. Coba yang dari tiga konsep tadi yang mana yang tunggal? Yang tunggal apa? Tunggal itu eksistensinya Pak. Kan kita tidak bertanya kepada misalnya gini. Misal
eh mie goreng itu rasanya pedas. Mana tunggalnya? Kan nggak nyambung. Kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Tunggal itu kalau kita lihat secara definisi sesuatu yang tidak terbagi. Eksistensial Tuhan itu begitu, tidak terbagi. Kata siapa? Kata Moses. Kata siapa? Kata Jesus. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Pak, Anda ini open cam, tapi yang Anda tunjukkan kaos Anda aja. Ah, fokus. Makanya tadi dari ketiga konsep tauhid tadi yang mana yang tunggal? Allah yang Kalau tunggal. dari asma wa sifat tadi tidak ada yang tunggal, dari uluhiyah tadi tidak ada yang tunggal. Apa yang Apalagi Anda satu pahami? lagi, Baik, apa yang Anda pahami dari rububiyah uluh? nggak ada yang tunggal. Baik, apa yang Anda pahami dari uluhiyah? Coba. Ya coba apa yang tunggal dari tiga konsep itu? Gimana? Anda kan sudah memberikan klaim tuh tidak ada yang tunggal. Nah, sekarang saya tanya, apa yang Anda pahami dari uluhiyah tadi dan rububiyah tadi? Coba. Ya itu kan berbicara apa tadi? Batin. Apa dengan Nggak ada batin. lahir? Nggak ada batin. Iya. Pak, Anda noise. Iya artinya kan iya. Di bawah dulu Nggak ya. ada yang tunggal ternyata. Kasihan orangnya ya. Gitu ya teman-teman, kita coba modenya. Kalau misalnya nggak mau open cam, tanya dulu. Kebetulan ada materi juga saya kan. Betulnya yang terjadi di antara kita, antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Orang-orang Islam itu, kalian ini benar ya keterlaluan sekali ya. Orang Kristen, dasar Kristen. Kami nih, orang-orang Islam itu, orang-orang yang paling dekat dengan Kristen. Orang-orang yang paling, dalam konteks Yesus, orang-orang paling dekat dengan Kristen. Kalau Anda lihat Yahudi, bagaimana Yahudi itu, dia menghinakan Yesus. Seriusan Pak. Kata Yahudi, Yesus itu, satu, mereka pasti mengatakan bukan Mesias. Yang kedua, Yesus itu Pak, dia dihajar, dirajam, sebelum naik ke tiang tiang gantungan atau salib. Tapi yang namanya salib itu bukan cross begini ya, banyak bentuknya, ada yang lurus, ada yang seperti huruf T, bukan palang ya, tapi seperti huruf T. Anda nanti baca Crucifixion Jewish Encyclopedia, salah satu referensinya yang bisa kita akses, yang mudah untuk diakses, seperti itu Pak. Dan biasanya sebetulnya kalau yang digantung itu, yang disalib itu, dia telanjang bulat. Saya lihat kemarin di marketplace kok ada kolornya. Gak ngerti saya, kok bisa. Yang saya itu hanya telanjang bulat. Nanti baca literaturnya di Jewish Encyclopedia. Biasanya kalau laki-laki, kalau di pohon digantung, dan bisa di pohon juga. Kalau kita lihat KJV, hanging on the tree. Nah, di pohon. Biasanya kalau laki-laki dikondisikan telanjang bulat, Pak. Bagaimana Yesus, kalaulah Yesus masuk konfigurasi itu ya. Yesus itu telanjang bulat, dihadapkan ke orang-orang, ke jalan. Makanya kalau Anda buka Markus 15 nomor 11 kalau tidak salah, orang-orang lewat. Sebenarnya orang-orang lewat. Oh ini orang yang membangun bait dalam 3 hari, diledek gitu. Biasanya kalau laki-laki, bagian depannya ini dihadapkan ke depan. Ya guntang-gantung sebetulnya. Tapi kalau pas perempuan, dia dibalikan. Biasanya menghadap pokok kayu, atau kalau tembok ya tembok. Itu sebetulnya. Jauh kan, seperti artis-artis Kristen. Oh, sangat indah sekali. Gitu kan digantungkan. Aduh, ada telepon. Ada tamu ini. Kita terima dulu satu-satu. Pak Cepe, Anda ini minta naik terus, tapi Anda tidak kondusif. Silakan, Pak Awam, Muslim atau Kristen? Begitu teman-teman sekalian. Jadi Yesus ini dihinakan oleh Yahudi. Anda buka Sanhedrin 4:3b. Apa katanya? Dia dirajam habis-habisan. Lihat siksaannya, Anda lihat siksaan bagaimana Yesus menurut Yahudi itu. Yesus itu sangat dihinakan. Baca seluruh nasi dalam Bible. Yesus itu dihinakan oleh orang-orang Yahudi. Lah kami Muslim, kami ini orang paling dekat dengan Kristen sebetulnya. Tapi kalian ini aneh. Kalian ini kelampas selalu memandang sebelah mata kami gitu. Padahal kalian kan cuma 2%.
Padahal, padahal kami ini udah, bayangkan nggak, Muslim gini ya. Menurut Islam, Yesus ini lahir dengan miracle, dengan mukjizat, tanpa ayah, dengan ibu. Lihat bagaimana Muslim ini. Kristen itu mereka banyak Yahudi mengatakan Yesus itu anak tentara, anak haram kalau mau tahu. Jadi tuduhan orang Yahudi, Maria berbuat zina dengan pantera anak haram. Jadi Yahudi, dalam perspektif Yahudi, kalian ini umat bejat. Tapi saya orang Islam yang memuliakan Yesus, kenapa kalian malah jadi mau kamu ke saya? Nah, ini memang agak aneh. Nah, ini Hosea, Muslim atau Kristen? Kang Chan, pagi-pagi jangan dongeng kenapa? Kang Chan, maaf ini di jamak Pagi-pagi Oh iya, udah siap. dongeng. Kang Chan, maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat, Keren, Kang Chan. akhi. Siap, terima kasih akhi, saudaraku, luar biasa keren, mantap. Gimana Pak Hosea? Anda mau dialog atau mau nanya? Atau mau marah-marah? Enggak, saya nggak mau marah-marah. Marah-marah itu menunjukkan orang botol. Oh, Orang suka ini marah-marah itu. Kenzo ini. Suara tahu dia. Lu ingat ini aja suara gua. ini bidat ini. Ini bidat karena yang disalib bapak katanya gitu. Wah, bidat ini. Tapi denom yang paling lebih tua dibanding dengan Trinitas. Aneh ya, teman-teman, aneh sekali ya. Bukunya satu, Tuhannya satu, tapi ajarannya banyak. Aneh saya asli. Dan semua ngaku punya Roh Kudus. Tuhannya tetap satu, pemahamannya yang berbeda, gitu loh bang. Bukan Kayak di itu, Muslim bukan juga, itu kayak nggak di ada. Muslim juga kan Allahnya satu, tapi ada Muhammadiyah, ada NU, itu kan gitu. Loh, kalau itu mah bermasyarakat lah. Itu mah orang berorganisasi, Iya. bermasyarakat, ya nggak apa-apa. Ini bukan bermasyarakat. Tuhan, bayangkan. Kata ini Tuhannya mati. Ditanya kan, Chan, apa masalahnya kalau Tuhan mati? Lalu yang muterin matahari siapa? Ada aja. Kata yang satu lagi, enggak, itu kemanusiaannya anak. Jadi nggak ada Tuhan yang mati, nggak ada Tuhan yang turun mati untuk menebus dosa Kristen. Bingung mulai deh. Kristen aneh-aneh. Silakan Pak Kenzo, saya mencoba untuk menerapkan beberapa aturan. Bahasanya jangan aturan kayak gimana ya. Inilah sesuatu yang bisa kalau mau dialog, buka kamera supaya saudara-saudara kita pun bisa melihat siapa yang dialog. Kalau mau nggak buka kamera, nanya aja. Silakan Pak Kenzo. Setelah itu mungkin bisa turun. Maaf ya. Saya sih nggak mau buka kamera ya. Berarti nanya aja. Nanya aja kali ya. Ya. Silahkan. Sekarang saya mau nanya, rukun iman yang ketiga itu bisa abang sebutin dalam Islam. Akhbirni anil iman, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan sahabat-sahabat yang sekelilingnya. Terangkan kepadaku tentang iman. Antuk minubillah, beriman kepada Allah, wa malaikatuhu, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rasulihi, wa yaumil akhir, wa qadrihi khairihi wa syarri. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah yang terturunkan, apa saja, contoh At-Taurat kepada Nabi Musa, Al-Injil kepada Nabi Isa, Al-Zabur kepada Nabi Daud, dan ada kepada Nabi Ibrahim juga Suhufu Ibrahim. Terus ada lagi, banyaklah begitu. Tapi yang nomenklaturnya disebutkan, namanya disebutkan itu adalah ada 4: Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang diwajibkan untuk beriman itu adalah Taurat, Zabur, dan Injil.
Iya, Ya. betul. Berarti empat ya Kang Cad ya. Berarti empat ya. Banyak. Quran, Cuman yang diberi nama Quran, banyak. Taurat. Sama Nabi Ibrahim Quran, juga diberikan Taurat. suhuf. Sama Nabi Ibrahim juga diberikan suhuf. Lembaran-lembaran ada Nabi Ibrahim juga. Cuman yang namanya disebut bukan perikop, awas. Namanya diberi nama. Ini Az-Zabur, Al-Qur'an, nah begitu. Coba Bang Kang Chan, tolong tunjukin saya Quran Bang Kang Chan ada gak coba? Ada Ada Quran. Banyak. Ya, Itu semua apa dulu? saya lihat coba. Satu aja. Oke. Nih Quran. Mantap. Quran. Oke, sekarang Taurat. Taurat nggak ada. Nah, ini Quran. Nggak, Iya. Tauratnya nggak ada. Nggak ada. Waduh. Injil. Oh, aduh. Ini nggak ada lah. Udah nggak ada. Zabur. Nggak ada juga. Zabur udah nggak ada. juga. Iya. Mm-mm. Lah, Kan judulnya gimana beriman judulnya mengikuti Al-Qur'an. Saya mengikuti bapak saya di depan. Saya beriman kalau saya punya kakek moyang. Kakek moyang udah nggak ada. Ada orang nanya gini, kamu beriman nggak pada kakek kamu? Beriman. Ah, tunjukkan mana kakeknya, mana. Saya hanya mengikuti apa yang ada. Dan Allah menjaga yang ada ini, yaitu Al-Quran. Ini yang diikuti. Kan tadi nanya beriman, bukan mengikuti. Iya. Ya, nanti Pak Kenzo ini gini, kamu percaya nggak kalau aku punya kakek? Percaya. Kakek kamu punya kakek, percaya? Tunjukkan mana, tunjukkan. Digetok lah kau ini. Gimana ceritanya? Nggak, kalau Al-Quran kan ada. Quran Iya. kan ada. Berarti Nah, makanya diimani dan diikuti. tiga kitabnya nggak ada, berarti imanin aja ya. Imanin aja, betul sekali. Imanin aja kan berarti. Ya, sekarang Pak Kenzo iman kepada Yesus. Iya dong, pasti dong. Di mana Injil Yesus? Ayo. Di mana Injil Yesus? Di mana Injil Yesus? Ayo. Baca itu di kitab ada Matius, Lukas. Oh, ini Matius. Itu Matius, Lukas, Yohanes. Injil Yesus mana? Iya, kalau Injil itu kan kabar baik. Ayo lah. Kabar baik. Bukan itu yang ditanya. Injil Yesus mana? Enggak, kita tahu dulu bahwa Waalaikumsalam itu kan kabar baik. Biar di bawah aja tuh, Ustaz. Kabar baik. Oh iya siap Pak. Yuk kita, Masya Allah. Terima kasih. Iya Allah. Kan itu yang ditanya. Nah, Saya itu nggak kan nanya kabar definisi baik. Injil. Injil Yesus di mana? Markus Iya, itu 1 semua nomor kabar baik yang 14. ditulis. Bukan. Markus 1 nomor 14. Yesus memberitakan Injil Allah. Lukas pasal 20 nomor 1 memberitakan Injil Allah, Injil bahwa Yesus. Nah, yang Anda punya kan Markus, Matius, Lukas. Apalagi Korintus. Iya. Nah, yang ditanya bukan itu. Yang ditanya Injil Yesus mana? Injil Yesus itu kan setiap kabar yang diberitakan Yesus. Bukan dicatat. itu yang ditanya. Injil Yesus. Itu Injil Yesus. artinya. Nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Nah, teman-teman Muslim selalu begitu ya. Jadi yang disuruh oleh Allah itu beriman kepada Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, sedangkan Zabur, Taurat, dan Injil itu fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidim. Celakalah orang yang telah merubah Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Bi aidihim, text by text, dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata ini firman Tuhan. Untuk apa? Liyashtarau bihi samanan qalila. Untuk duit yang sangat kecil. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Celaka apa yang telah mereka tuliskan. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka apa yang telah mereka lakukan. Dan ini teman-teman, Anda buat teman-teman Muslim, Anda cek dalam Bible mereka pun sama disebutkan yang sama. Anda buka Yeremia pasal 8 nomor 8. Jangan kamu berkata kami bijaksana, kami memiliki Taurat Tuhan. Taurat Tuhan.
Taurat. Tadi Injil sudah ditanyakan, Injil Yesus nggak ada. Sekarang Taurat. Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena-pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Yes, itu saya baca teks by teks. Anda lihat Yeremia 8 nomor 8. Kalau mereka bertanya kepada kalian muslim dengan polemik yang mencoba menjebak kalian, kalian jebak sendiri. Dengarkan kata saya. Kalau mereka bertanya, kalau dirubah-rubah di mana yang aslinya? Yang mengatakan rubah-rubah bukan kita. Bukumu Yeremia 8 nomor 8. Kata Nabi Yeremia sudah dirubah, mana aslinya? Mana. Begitu jawabannya. Jadi kalau orang Islam ditanya, kalau sudah dirubah mana yang aslinya? Bukan aku yang ngomong. Bible-mu. Kau nggak baca Bible-mu? Bible-mu mengatakan bahwa Taurat sudah dirubah-rubah. Yeremia 8 nomor 8. Kalau sudah dirubah mana aslinya? Tunjukkan. Mana. Lalu Injil Yesus, mana Injil Allah yang bawa Yesus? Injil Yesus mana? Mana. Ini butuh kayak mudak kayak gitu. Itu ya, tips jawaban buat teman-teman muslim kalau ditanya. Karena memang tidak pernah kita disuruh untuk mengikuti Injil. Nggak ada. Kita disuruh untuk mengikuti Taurat, nggak ada. Injil untuk orang Bani Israel dibawakan oleh Nabi Isa. Sempurna. Jangan bilang tidak sempurna. Oh, menyempurna. Enggak, sempurna. Untuk limited. Untuk kaum tertentu. Begitu juga Taurat. Sempurna. Limited untuk kaum tertentu. Bani Israel di bawah Nabi Musa. Kita bukan disuruh untuk mengikuti Injil. Bukan disuruh untuk ya, Kang Chan ya. Bagaimana bisa iman? Ya. Gimana? Tuh, apa maksud dengan imanin saja itu? Maksudnya apa? Ya kitabnya nggak ada berarti imanin aja kan gitu kan. Ya sekarang ditunjukkan di mana Injil Yesus? Di mana Injil Yesus? Injil ya ada. Ada man. Yang ada tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Paling tambah sedikit Efesus. Nah, jadi itu jawabannya teman-teman muslim sekalian. Yang disuruh oleh Allah itu, kul, katakanlah Nabi Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi. Al-Quran, lalu hadis, ikutilah Nabi. Fattabi'uni. Apa benefitnya? Bukan ikutilah Taurat, ikutilah Musa, Nenol Kiper. Nggak ada. Kata Nabi Muhammad, seandainya Nabi Musa hidup hari ini, dia akan puasa Senin Kemis. Dia akan mengikuti puasanya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Musa hidup hari ini, apa benefitnya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, mengikuti Quran, bukan Taurat, bukan Injil. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia mengampuni dosa-dosa kalian. Ini Quran ini firman Tuhan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Islam. Hudal linas, petunjuk bagi manusia. Anda mau apa saja dalam Quran. Seriusan. Quran punya sistem yang mengcover itu semua. Saya tanya kepada Kristen. Saya tanya kepada Kristen. Kristen, bagaimana? Ya, Kristen nggak salah. Ya kan, tapi kan kalau saya mah kan nanyanya yang 3 itu artinya ente toh. Ya nggak ada lah, memang nggak ada. Alhamdulillah. Iya, artinya. Karena kan kita bukan Bani Israel. Iya betul. Kita kan Bani Israel. Kan kita bukan Bani Israel. Itu hanya untuk Bani Israel. Dan kita tidak mengikuti Injil, Taurat, tidak ada. Kan sudah saya katakan Pak, seandainya Musa hidup hari ini, dia akan puasa Senin Kamis, ikuti puasa Nabi Muhammad. Seandainya nggak puasa 40 hari, nggak masuk akal. Mana ada orang bisa puasa 40 hari berturut-turut? Berarti Yesus puasanya bohong dong gitu ya? Bohong. Kenapa? Karena tidak pernah ada yang bisa membuktikan. Quran ini mutawatir sebutnya. Jadi kalau dalam satu provinsi membicarakan hal yang sama dan membicarakan word by word yang sama, maka tak mungkin dia salah. Saling cross check, metodologis tuh, mutawatir namanya. Hadis itu dia dicek. Kalau contoh saya ngambil hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Siapa yang bicara? Nabi Muhammad. Oh, dasar tahu dari mana kau? Dia tunjukkan, oh data itu diambil dari si A dari si B dari si C, namanya Rijal.
Nah, orang-orang periwayat perawi, sanad, dalam bahasa kerennya transmisi. Emangnya motor aja punya transmisi? Transmisi. Dari transmisi itu kita bisa connect antara ban satu dengan ban yang lain. Connect, ada koneksi. Nah, ketika diucapkan bunyi al-Islam wal Muslim, koneksinya ada. By name. Setiap orangnya ada. Dari si A, si B, si C. Si A dicek dulu. Si A dicek dulu nih, orangnya seperti apa, apakah dipercaya atau tidak percaya, hafalannya bagaimana dan seterusnya. Di assessment setiap orangnya sampai terus marfu pada Nabi. Kalau sudah pada Nabi selesai, kita ada reliabilitasnya Muslim. Sekarang kita bandingkan. Sebentar. Bang, ada tamu. Ya, Bang. sebentar. Kita bandingkan Ada kepada tamu Bible. tuh. Ya, sebentar kita bandingkan pada Bible. Kata Yesus, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya tanya, Pak Kristen, kata saya gitu. Bagaimana Bapak bisa memastikan kalau Yesus benar-benar ngomong itu? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Pokoknya ngomong lah. Nggak bisa dong. Harus cek dulu. Nggak mungkin ada. Transmisinya nggak nyambung antara ban satu dengan ban lain, roda satu dengan roda lain. Nggak nyambung. Kenapa? Karena manuskrip Bible itu baru ada ratusan tahun kemudian. Ratus tahun kan? Ratusan tahun setelah Yesus terangkat. Tahun 400, abad keempat. Tahu abad kan? Abad tahu. Abad itu Yohanes mati. Yang tinggal yang tinggal itu, yang tersisa itu tinggal tulang ekornya doang. 400 tahun. Ujuk-ujuk ada buku Yohanes, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Itu dari sisi transmisinya. Sekarang dari sisi matannya, redaksinya, kontradiksinya. Bapak buka Lukas 19 nomor 27. Apa kata Yesus? Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah kemari, bun-bunlah di depan mataku. Untuk siapa? Yesus akan membasmi orang Yahudi. Loh, tadi keselamatan dari bangsa Yahudi. Dia basmi. Mas Solang. Makin hancur. Jadi kabur tuh tamunya tuh, bukan di Papa, karena saya ada materi, tenang aja. Udah ya, ada lagi mungkin Pak Hanzo. Semoga bisa dapat. Nggak ada, udah kasih yang lain lah. Saya Baik. keliling dulu ya. Siap Hanjo, Mau makasih cari ya. janda dulu sebentar. Siap Hanjo. Ya. Tuh naik lagi. Ya. Silakan Pak Jakarta Live, Muslim atau Kristen? Saya Muslim ya, tapi saya nggak suka ya orang itu menjelek-jelekan agama lain ya. Karena Nabi tuh nggak kayak gini caranya menyebarkan agama. Kalau Nabi caranya kayak gini menyebarkan agama, nggak ada loh yang interest loh sama agama kita loh. Ya, di mana saya menjelekkan agama lain, Pak? Kalau boleh, supaya saya koreksi. Anda membahas kitab-kitab agama lain itu terus mendiskreditkan ininya, mengatakan nggak nyambung apa segala macam. Itu kan penghakiman Bapak. Saya minta contohnya apa, Pak? Supaya saya bisa koreksi gitu. Itu tadi apa contoh-contoh? Anda bilang mana ada orang puasa 40 hari gitu kan. Loh, di dalam Al-Quran juga itu banyak keajaiban loh. Orang tidur Buktikan, sampai 300 Pak. tahun. Coba buktikan, bukan itu maksud saya. Coba Pak di dalam Bible mereka Kristen, Yesus dinarasikan puasa 40 hari. Bapak bisa nggak buktikan kalau penceritaan itu benar-benar nyambung kepada Yesus? Enggak begini loh, sistem doktrin agama beda-beda. Nggak bisa. Gitu. Sebentar dulu. Bapak bisa nggak membuktikan? Kita memperingati Isra Mi'raj setiap tahun gitu. Anda bisa buktikan nggak dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah gitu? Bukan bertemu dengan Isra Mi'raj. Iya, ada nggak ada subhanalladzi asra bi abdihi ada. Kalau sebentar dulu Pak. Kalau orang mau mempertanyakan boleh pertanyakan Isra Mi'raj silahkan. Makanya saya buka room. Kenapa yang bertanya begitu tidak Bapak protes? Ini bertanya biasanya Pak, orang-orang seperti Bapak ini orang-orang yang kuno. Sekarang itu Pak, sebentar dulu Pak, zaman modern begini Pak, orang dialog itu biasa. Sudah orang dialog itu Pak, di luar itu orang berdiskusi itu biasa. Memang dari dulu kita sudah diskusi. Orang yang alergi terhadap diskusi itu biasanya dia sedang nyari pisang ke atas pohon kelapa.
Jangan. Kecuali Bapak bisa mengajukan. Kalau saya menghujat, Bapak sebentar dulu Pak. Kan Bapak sudah menuduh saya nih. Kalau Bapak menuduh saya bisa menghujat, saya juga terbuka. Di mana menghujatnya dikoreksi. Bahkan Pak, kalau Bapak lihat VT saya mengundang. Ini ada 500 orang nih. Waduh. Ada juga. Ini mana? 500 orang nih. Saya mengundang teman-teman Kristen untuk berdialog dengan saya. Seriusan, offline. Dari kemarin saya undang. Lihat, ini di sana salah satu topiknya. Jumat Yesus tidak disalib. Teman-teman boleh meluruskan saya ketika dialog. Sabtu Yesus wafat tapi tidak mati. Minggu kemarin, 2 hari kemarin Minggu Yesus bangun, tidak bangkit. According to Matthew, according to Luke, according to John. Menurut mereka semua. Nah, kalau Bapak tidak setuju dengan saya, apa yang saya pelajari, saya mengundang, saya ingin dikoreksi. Mau dikoreksi. Tapi tidak ada satupun yang berani nongol. Saya mau dikoreksi. Kalau saya siap dikoreksi, Pak. Tempo hari, saya mengatakan begini, Tuhan disunat. Saya bilang begitu. Lukas 2 nomor 11, Lukas 2 nomor 21, Tuhan disunat. Kata teman Kristen, enggak itu manusianya Kang Chan. Tuh, aku dikoreksi. Saya bilang dulu, Tuhan kan lahir, terus disalib, Tuhan mati. Orang Kristen mengkoreksi saya, enggak Kang Chan, itu manusianya. Oh, ya udah, aku terbuka untuk dikoreksi. Kenapa tidak mengkoreksi saya? Silakan. Pak Angkwan Tai. Muslim atau Kristen, Pak? Halo Muslim, Assalamualaikum. Muslim, waalaikumsalam. Bapak nih namanya unik sekali ya, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, ada yang mau aduh, main turun kan? Aduh, maaf Pak ya. Ini moderator luar biasa nih. Emang cekatan nih. Jangan teman-teman. Kasih kesempatan dulu teman-teman. Kalau ada yang mau bicara, kasihan. Khawatir ada yang mau sampaikan. Silakan. Pak Ea, mohon maaf, Pak Ea turunkan ya, karena Bapak ini penghujat teman-teman. Karena kau penghujat Nabi, kau tuh manusia biadab, manusia bajingan, babi dientot, istri orang dientot, laki kontol laki dihisap. Itu Nabi kau. Itu Kristen ya, itu Kristen, lihat. Jadi teman-teman Muslim sekalian yang suka buka komal dan lain-lain, tandai Ea ini, lalu ingat-ingat suaranya, jangan dinaikkan, ya, gitu. Saya bicara fakta, Nabi kau memang begitu keadaannya, biadab moralnya. Hadis, kau belajar hadis. Nabimu ngisap kontol, ngentot istri orang, ngentot sama babi. Tak ada satupun keterangan Nabi Muhammad berzina atau misalnya berjima dengan istri orang gak ada. Ya dengan istri sendirilah. Mana sih? Inilah saudara-saudara. Inilah Kristen. Jadi inilah Pak, tuh yang tadi lihat ya. Kalian Muslim se-Indonesia, lihatlah. Itulah ulah yang dilakukan oleh mereka. Ulahnya mereka. Lihat. Ya. Saksian sendiri kan? Ada saya tadi menghina Paulus gitu. Lihat. Ini mereka mancing sendiri kan? Makanya dari 5% bentar lagi 4%. Silakan lagi siapa yang mau naik. Ini banyak yang ini antri. Waduh, ini dia satu lagi. Lagi Kucang, sayalah pemuda kain lenan yang lari telanjang itu. Open camp Pak, kalau open camp Bapak bisa dialog, kalau nggak open camp Bapak nanya aja. Ya, sayalah pemuda kain lenan yang lari telanjang itu Kucang, yang kau cari-cari. Tapi nggak ada yang nanya Pak. Itu pemuda kain lenan yang lari telanjang itu, yang kau cari-cari siapa itu? Saya lah. Bapak dibawa dulu ya. Ada waktu Pak. Teman-teman, ada satu perikop di dalam Markus pasal 14 nomor 50.
itu peristiwa sangat kritikal. Tempatnya di Taman Getsemani, tempat Yesus berencana berjihad. Kita sapa dulu ya. Pak Egi, Muslim atau Kristen? Mohon maaf, kepencet Pak, turunin aja Oh, Pak. siap Pak, siap. Siap. Berarti banyak yang naik itu bukan karena menarik, karena kepencet kayaknya tuh. Banyak Pak. Antri banyak. Tapi bukan karena mau naik, karena kepencet kayaknya. Pak MT Chemistry, Anda tidak punya chemistry ya, Bang? Kasihan sekali. Pak MT, Muslim atau Kristen? Pak MT. Oke. Teman-teman sekalian, di dalam Bible ada di Markus pasal 14 nomor 50 peristiwa yang sangat krusial di tempat medan jihadnya Yesus. Yesus ini berjihad, teman-teman. Jangan sangka Yesus tidak berjihad. Yesus ini dia berjihad. Hari Kamis dan sebelumnya Yesus memang suka dikejar-kejar oleh orang-orang Taurat. Dibuat masalah, ditanya banyak hal. Bagaimana orang bangkit dan dibangkitkan pada perempuan yang dikawini oleh adik dan seterusnya selama 7 kali. Bagaimana banyak tanda-tanda dan seterusnya. Dibuat masalah Yesus nih. Selama dia hidup diganggu terus. Hanya untuk slip tongue. Hanya untuk supaya ada dalil dia itu blasphemy, menghujat, supaya dia bisa dibawa ke dihukum. Terus dikejar-kejar. Tapi Yesus ini kalau dalam hal itu selalu lolos. Selain memang mulutnya juga bisa menjawab itu, dia juga kabur-kaburan. Banyak kabur. Yesus itu banyak kaburnya, teman-teman. Tukang kabur. Tapi kan setiap orang ada batas kesabaran kan. Pak Zai, Muslim atau Kristen? Assalamualaikum, saya Muslim Kang Chan. Oh, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, cuman mau kasih sedikit aja, setengah. Aduh. Maaf Pak Zai ya. Aduh, mohon maaf teman-teman, ini ada moderator luar biasa, moderator kita nih loh. Aduh, mohon maaf Pak Zai. Iya. Enaknya ada moderator diturunkan tapi kita nggak disalahkan kan. Aduh, mohon maaf Pak Zai ya. Nah, jadi Taman Getsemani itu yang perlu dipahami itulah medan jihad Yesus. Selamat pagi Chan. Mudah-mudahan kali ini kau tidak menghindar sama aku ya Chan ya. Saya ikut gaya mau diskusi. Silakan kau pasang ketentuan, tapi mudah-mudahan kau mampu untuk diskusi dengan baik sama Oten. Karena kau cuma menang framing kalau dalam komalmu. Ayo, saya mengikuti aturanmu. Ketentuan aturannya, kalau mau dialog open cam wajah. Nyerah deh kalau yang begitu. Tapi nggak apa-apa, boleh saya open cam ya. Jangan apa ya. Jangan open cam wajah. Kalau kamu open cam ke mesin cuci ngapain? Siap. Wajah. Siap. Boleh, silakan. Sebentar supaya jangan kau kali ini mudah-mudahan kau berani ya. Bentar. Iya. Aduh, lucu-lucu ya saudara-saudara Kristen kita ini. Dunia ini kayaknya tidak tertawa kalau nggak ada Kristen gitu. Di kamar nih, kalau open. Saya ikuti ketentuanmu dengan harapan kau bisa membuktikan bahwa Islam itu bukan dongeng ya, karena saya punya alasan kuat, saya murtadin. Biasanya orang ngaku murtadin tuh bohong biasanya tuh. Orang-orang Kristen tuh ya udah putus asa gimana caranya ngajak orang Kristen. Dia pura-pura murtadin gitu. Kitab yang cacat tanpa tafsir. Maka tafsir menjadi seni memoles ayat supaya masuk akal. Oke. Buka dulu, open cam dulu. Iya. Saya open cam dulu. Saya nggak pernah takut digeruduk karena saya di mayoritas. Cuman iya, open cam dulu. Siap. Kalau nggak takut, kenapa ditutup semua itu? Ya. Berarti takut. Nggak takut, saya nggak menghujat. Ayo, mari. Kau tentukan aturannya. Topinya buka dulu dong. Sudah. Takut. Teman-teman di bawah. Iyalah, nggak apa-apa. Selama tahunan dia takut diskusi sama saya, teman-teman Islam. Saya ikuti aturanmu. Ayo tentukan aturan diskusi, ayo.
Ya, open Halo. wajah, itu ditutup wajahnya. Ya udahlah. Berarti Saya nggak lebih ikut, tapi ganteng nggak dari apa-apa lah. kau. Iya, Oke, nggak saya apa-apa. lebih ganteng dari kau ya. Ya, silakan. Ya. Tentukan diskusinya, caranya, aturannya. Gak ada dialognya Durasi ya. seperti dialognya Durasi ya. dialognya seperti Ya. manusia biasa aja. Siap. Karena gini Pak, dengarkan Pak, Siap. Bapak diberi kesempatan naik, berarti saya sambut Bapak. Bapak mau open cam ya syukurlah, walaupun ditutup juga itu. Terus, nah, Silakan. dan Pak moderator saya bisa turunkan Bapak, saya pun saya turunkan Bapak, dan kita tidak lakukan. Yang harus Bapak lakukan, yang harus kita lakukan berdua itu kita dialog biasa aja, seperti layaknya Siap. manusia biasa gitu. Siap. Jangan seperti anak domba yang saling saut. Siap. Nah, Oke. Kita diskusi tema bebas ya. Kau bertanya satu pertanyaan, saya bertanya satu pertanyaan, dijawab. malah selesai. buat aturan. Bapak silakan kalau mau nanya apa. Kalian kan Oke. Kristen di gereja nggak bisa nanya. Ah, boleh nanya di Oke, saya sini. buktikan satu pertanyaan ringan, Chan. Satu pertanyaan ringan, Chan. Iya. Ini kita mengandaikan logika dasar ya, mengandaikan. Andai kata Nabi Muhammad hidup saat ini, maka pasti beliau ditangkap polisi. Menurut setuju. kau, tidak atau ya? Enggak, karena polisinya semua akan Islam, tentaranya akan Islam, dunia akan Islam. Enggak setuju. Oke, sebentar. Ulang. Saya ulang. Nabi Dengarkan ini ilmunya sebentar dulu, Pak. Kan kasus-kasus perkawinan mulai. yang tidak sesuai dengan Saudara, Anda kan bangsa kasih poin. Indonesia. Anda kan kasih Iya. poin, sekarang giliran saya dong. Betul nggak? Sabar, kau belum menjawab. Ulang, saya luruskan. Anda kan sudah kasih poin. Muhammad ya, kalau hidup di saat ini di Indonesia mempunyai standar umur perkawinan. Bukan, kalau Maka- seandainya Nabi Muhammad hari ini hidup, seluruh Indonesia bersyariat Islam. Dijawab dulu, ditangkap polisi atau tidak karena kasus ini Tidak, kali bocil? tidak, karena semuanya akan Islam. Dan aturan tidak sekarang, aturan sekarang pun dia logik dengan Islam. Yang menikahi, kamu mulai gini nih, lihat gini nih. Kau pungkiri kenyataan. Coba saya tanya kepada Anda, Maria Sabar dulu, mamanya ditangkap polisi Yesus, ini enggak? Sabar, ditangkap polisi enggak? Udah turun. Apa lagi? Tapi Anda sudah open cam juga nih. Saudaraku, Anda buka buku Kejadian pasal 25, bagaimana itu Ribka dinikahi oleh kakek moyangnya Tuhan Anda, Yesus. Ribka dinikahi oleh Ishak usia 3 tahun, Ishak usia 40 tahun. 40 tahun tahu kan? Nah, janggut sudah segini kan? Kekar menikahi usia 3 tahun pakai pampers. Ribka kakek moyangnya Yesus. Kalau hidup zaman sekarang, bonyok itu. Yusuf. Oh, itu Ishak itu 40 tahun. Yusuf. Menurut Katolik, lupa saya literaturnya. Nah, nanti saya tunjukkan lah. Menurut beberapa literatur dari kekristenan, itu lebih general ya. Supaya kita ada waktu menunjukkan. Maria itu dikawini oleh Yusuf yang berusia 90 tahun, Maria berusia 12 tahun, masih pakai rok merah SD. Nah, itu mamanya Tuhan kalian begitu. Kalau hidup zaman sekarang gimana? Oh, bonyok sekarang deh. Jangan usah polisi. Bonyok. Nah, silakan. Siapa lagi yang mau naik? Banyak juga yang mau naik. Cuma teman-teman mohon maaf nih, saya nggak bisa tahu satu-satu. Sampai ini aja kita ini sampai tunggu di banned fisabilillah. Saya udah pesimis, saya nggak tahu harus gimana lagi. Yang kasihan Komal yang nerima saya rata-rata ke banned mereka. Pak Onet, Muslim atau Kristen? Mbox, Muslim atau Kristen? Muslim. Oh iya. Waalaikumsalam. Siapa? Ada yang mau disampaikan, Pak? Nggak ada, turunin aja. Baik, makasih ya, Pak. Baik. Sehat selalu, Pak.
Jari Hartolip Muslim atau Kristen, Pak? Kristen. Oh iya. Bapak mau dialog atau nanya aja? Kalau nanya aja Bapak boleh off cam, tapi kalau mau dialog Bapak harus on cam. Itu aturan baru Kepres bulan April. Terima kasih. Luar biasa Bapak nih. Terima kasih ya Pak sudah open cam ya Pak ya. Assalamualaikum. Bapak kan Kristen. Loh. Kan harus shalom dulu, shalom. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sama aja. Lancar dia. Lancar, iya. Nah, teman-teman, apa responnya? Dulu ada orang-orang kafir, izin Pak Jarihad, orang-orang kafir ingin mengeledek pada Nabi, mengatakan assalamualaikum, itu digelincirkan dia. Maka kita menjawab waalaikum atau waalaika. Begitu. Kita memang ada dalam dilema. Ada sebagian Kristen yang memang ingin berikan keselamatan. Assalamualaikum, tapi tulus. Assalamualaikum. Itu bagi Bapak juga ya. Gimana Pak? Ini saya ada topik Pak. Siapa tahu Bapak mau maju dengan topik itu, ataukah Bapak mau ada topik yang lain yang mau ditanyakan? Di gereja kan nggak bisa nanya. Di sini Bapak boleh bertanya. Topik ini ada pengajaran yang diajarkan oleh buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Kata buku-buku itu, pada Jumat Yesus tidak disalib, pada Sabtu Yesus wafat tapi tidak mati, pada hari Minggu Yesus tidak bangkit tapi hanya bangun. Bagaimana menurut Bapak? Silahkan. Ini penyesatan ya untuk kami iman Kristen. Ini sebuah penyesatan. Tapi tidak apa-apa karena saudara-saudara Muslim mengangkat dialog dengan tema-tema Kristen. Karena hari ini kan kita ada hidup di zaman keterbukaan seperti ini, jadi ada kebebasan. Cuman ini kalau umpama tema ini kami angkat, saya sendiri tidak pernah menyinggung ajaran Muslim. Mungkin pertanyaan pertama, ya, apa yang diharapkan saudara dengan memunculkan tema seperti ini? Baik, pertanyaan bagus. Harapannya apa? Baik, pertanyaan bagus Pak. Quran mengatakan kepada kami Pak, Kul, katakanlah, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang memiliki Alkitab, ta'alau, kemarilah. Kita ingin harapannya kita duduk bareng Pak, duduk. Toleransi, ingat Pak, berhangat-hangat ria. Ta'alau, kemarilah. Ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama. Bainana o bainakum, antara kami dan kalian. Jadi Pak, Muslim ini orang paling dekat dengan bapak-bapak dengan Kristen Pak. Kami ingin berhangat-hangat duduk Pak dengan bapak-bapak sekalian. Duduk hangat, kita ingin duduk. Itu panggilan Quran, teks by teks saya sebutkan dalam Quran. Yang disebutkan di situ, la na'budu illallah, jangan menyembah selain Allah, wala nusyrikah bi syai'a, jangan menyekutukan dengan suatu apapun Tuhan itu. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dun arbaban min dunillah, jangan jadikan penguasa-penguasa yang lain selain daripada Allah. Dan ternyata Pak, setelah saya baca buku Bapak, kesamaan kita itu bukan hanya itu, jauh melampaui itu. Ternyata dalam konteks Yesus, Quran mengatakan bahwa Yesus itu tidak dibuat mati. Wa ma qataluhu, tidak dibuat mati. Wa ma salabuhu, tidak ada penyaliban kepada Yesus. Setelah saya baca buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes, loh, ternyata buku-buku itu menceritakan Yesus tidak mati. Saya dulu tanya Pak kepada teman Kristen, Pak Kristen, kenapa Anda meyakini Yesus mati? Karena disebutkan dalam Bible. Saya buka tuh buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes, kok tidak ada Yesus mati di sana? Satu-satunya yang terdekat disebutkan Yesus mati hanyalah perikop. Ada Pak, suka dikasih judul perikop Yesus mati. Perikop itu tidak punya nomor data, nomor ayat di situ. Perikop tidak pernah dikenal zaman dulu. Perikop baru dibuat kemarin sore. Yesus mati. Sekarang Bapak pernah baca Markus, Matius, Lukas, Yohanes tidak Pak? Iya, itu kan bacaan kami. Sudah pasti pernah. Bisa nggak Bapak menunjukkan kepada saya
di mana ada murid-murid mengidentifikasi, memastikan Yesus mati gitu. Di Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Saya terbuka untuk dikoreksi, terbuka untuk belajar saya, Pak. Ya, begini deh. Dalam struktur penulisan Alkitab itu dia sangat terstruktur, tetapi untuk memahaminya itu tidak bisa pakai cara pandang kita. Nah, cara penulisan Alkitab itu ada yang masih termeterai, ada yang sudah terbuka. Yang termeterai itu belum dimengerti. Jadi untuk kisah Yesus ini kan Gak ngerti, saya Pak, maaf potong. Maksudnya yang termeterai itu apa? Gak ngerti saya. Termeterai itu artinya kitab-kitab yang belum tersingkap begitu. Artinya masih membutuhkan untuk ya kita meneliti kebenarannya. Tapi menelitinya tidak pakai akal pikiran kita. Meneliti firman Alkitab atau Bible menurut saudara-saudara itu harus menggunakan Bible. Yang saya maksud Pak, yang saya maksud yang sudah tersingkap aja dulu. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Kalau Bapak sudah belajar Markus, Matius, Lukas, Yohanes, membacanya, terus mempelajarinya, bisa nggak Bapak tolong bantu saya? Tunjukkan. Dan terbuka ini paling terbuka. Tunjukkan di mana Markus, Matius, Lukas, Yohanes memastikan Yesus mati. Mungkin 1 atau 2 kalau ada. Artinya peristiwa Yesus mulai dari akan lahir sampai Yesus disalib itu kan sudah dinubuatkan, dan semua yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama itu sudah digenapi sampai pada Yesus itu mati. Oke Pak, dan itu oke Pak, saya bisa nerima itu Pak. Jika Bapak bisa membuktikan kalau Yesus mati. Iya, di struktur di Markus ya, di Markus karena ini Anda tulis Markus duluan jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan penulis Injil. Dan memang antara Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu peristiwa Yesus tidak persis sama karena menurut pilih aja. Jadi menurut pick aja Pak. Pilih aja satu. Mau Markus boleh, mau Matius boleh, mau Lukas boleh, mau Yohanes boleh aja. Di mana Yesus teridentifikasi mati? Ya, di Markus. Kalau ini Markus 16 atau 15. Saya nggak bawa Alkitab. Bapak bisa akses Bible tidak? Pak Jerihat bisa akses Bible nggak sekarang? Mohon maaf deh kalau kami ya diajarkan tuh Bible atau Alkitab itu tidak kami buka kalau kita diskusi. Oke. Pak, boleh nggak gini? Bini, boleh nggak? Saya paparkan pengertian saya, karena Bapak tidak pakai Bible kan? Saya paparkan pengertian saya, terus Bapak koreksi jika ada yang salah, gimana? Boleh. Nah, gini Pak. Kalau Bapak melihat peristiwa penyaliban Yesus yang disebutkan dalam Bible, itu hanya disebutkan dalam 4 pasal saja. Saat Kristen berkata banyak-banyak dalam Bible, sebetulnya tidak banyak, hanya dalam 4 pasal saja. Markus, tadi Bapak bilang Markus 16, bukan. Markus 15, Matius 27, Yohanes pasal 19, lalu Lukas pasal 23. Hanya itu Pak, tidak ada yang lain. Jadi lebih mudah kita untuk bisa mengecek kapan, di mana peristiwa Yesus mati. Iya. Gimana Pak? Silakan. Iya, untuk mungkin di yang mana yang Yesus disalibkan? Gini. Iya, gini Pak, gini. Bapak tahu kisah penyaliban Yesus, saya buat singkat saja ya. Saya buat singkat. Pak, hari Jumat Yesus itu kan dinaikkan. Walaupun Markus katakan jam 9, tapi kita ambil yang inilah yang dipahami oleh Kristen secara umum. Siang-siang, sore lah, pada asar atau asar. Yesus naik, dia buru-buru dinaikkan. Tapi juga buru-buru diturunkan. Kenapa? Karena sebentar lagi hari Sabat. Betul tidak Pak? Ya, betul. Sip, makasih. Nah Pak, Bapak buka ceritanya adalah bahwa orang Yahudi datang kepada Pilatus. Orang Yahudi datang ke Pilatus, harus diturunkan. Kenapa? Karena sebentar lagi Sabat. Menurut Ulangan 21-23, tidak boleh ada mayat yang digantung. Nah, setelah itu, karena judulnya adalah crucifixion atau penyaliban, maka kita harus melihat mayat yang tergantung. Diutuslah tentara prajurit Romawi. Mereka tidak turunkan, pukul di bawah sampai mati dengan batu atau misalnya tombak di bawah gitu. Enggak. Kalau benar-benar hanya ingin menurunkan dan mati, mereka bisa aja kan turunkan, terus pukul-pukul di bawah,
kan bonyok di bawah, terus ditusuk di bawah, seperti biasa kan, tusuk lebih mudah, lebih pasti mati. Nah, mereka tetap harus ada akad, namanya penyaliban itu mayat yang tergantung di salib. Maka yang dilakukan oleh prajurit Romawi itu mematahkan dua kaki orang yang di samping Yesus, dua penyamun itu. Betul kan, Pak? Iya, betul. Sampai sini masih ini kan, masih masuk kan? Masih segar. Oke. Setelah betul, makasih Pak. Setelah mereka mematahkan dua orang yang di samping Yesus, lalu mereka menuju kepada Yesus. Ketika mereka melihat Yesus, teksnya mengatakan, mereka mengatakan ia telah mati. Yesus maksudnya. Tapi ayat tidak berhenti di situ. Sebentar Pak. Tapi ayat tidak berhenti di situ. Ternyata ia telah mati itu adalah confirm atau kepastian atau tidak. Ayat berlanjut. Salah seorang dari prajurit itu malah menikam lambung Yesus. Dan di situ disebutkan airnya itu keluar, memancar. Kalau dalam bahasa Inggris ada sebut, kalau tidak salah spray out, kalau nggak salah apa ya, memancar pokoknya. Nah, dari situ kita bisa, saya tanya kepada Bapak deh, coba mungkin Pak. Pak, kalau Yesus, kenapa prajurit Romawi itu dia harus menikam lambung Yesus? Ya, membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati. Itu dia. Untuk membuktikan. Memang tidak terbukti Yesus mati sebelumnya. Makasih. Ini saya bertanya kepada seluruh Kristen. Jawabannya sama, untuk memastikan, untuk membuktikan. Berarti diksi the statement tadi, ia telah mati, belum terbukti dan belum pasti. Makasih Pak. Kita lihat, apakah itu mati atau tidak? Kloter kedua, datanglah Yusuf Arimatea, sembunyi-sembunyi karena takut oleh orang Yahudi. Datang kepada Pilatus. Pak Pilatus, boleh saya turunkan? Kalau Bapak baca, dari keempat itu, hanya satu yang mengatakan petoma, yaitu mayat. Semuanya mengatakan soma. Soma itu apa? Tubuh. Tubuh. Boleh kalau saya refrasekan bahasa saya, boleh nggak saya turunkan tubuh itu, bukan mayat, tubuh. Diturunkanlah oleh Yusuf Arimatea dan ada Nikodemus di situ. Dan perlakuan mereka Pak, treatment mereka kepada tubuh itu sangat mencengangkan kita ketika kita baca dengan baik-baik, dengan penuh hikmat dan akal budi. Ternyata mereka, Nikodemus membawa minyak mur dan minyak gaharu, juga rempah-rempah. Dan orang Yahudi tidak melakukan itu untuk mayat. Apalagi banyak minyak mur dan gaharunya. Banyak sekali, 50 kati. 30 kilo Pak. Kalau kita punya madu 1 kilo, itu 1 jerigen. 30 jerigen yang sekilo itu loh. Banyak sekali. Apakah dia sedang mentreatment tubuh mayat, tubuh orang mati, atau tubuh hidup? Tubuh hidup Pak. Karena diperlakukan seperti orang hidup. Itu bukan memperlakukan mayat. Karena orang Yahudi memperlakukan mayat itu dengan cara memandikan dengan air. Dan tidak ada balsam-balsam begituan, nggak ada. Sudah selesai mau mati. Nah, ternyata tubuh Yesus itu diberikan minyak mur dan gaharu dan rempah-rempah. Oh Pak Tulip, Anda ada pelanggaran Pak. Bisa ini nggak off cam dulu, nggak apa-apa. Pak Tulip, baik. Dan orang-orang Yahudi tidak mentreatment itu. Itu bukti kalau Yusuf Arimatea dan Nikodemus memperlakukan tubuh yang hidup. Menurut buku Yohanes tidak mati Pak. Tak ada satupun yang mengatakan Yesus mati. Sekarang kita menuju buku Markus. Kalau dia tidak pernah hidup, tidak pernah mati, apa kata Markus? Saya tidak tahu ya, Kristen percaya nggak atau tidak ya buku Markus, kesaksian murid-murid. Markus 16 nomor 11, kesaksian Maria Magdalene. Bapak buka, saya ucapkan teks by teks bahwa ia hidup. Yesus hidup. Bapak buka Lukas 24 nomor 4 nomor 5, malaikat katakan bahwa ia hidup. Lukas 24 nomor 23, orang yang ada di kuburan mengatakan bahwa mengapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Hidup, hidup, hidup. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Pak, dari narasi saya, ada nggak yang Bapak persalahkan? Silahkan. Iya, apa yang jadi pernyataan dia hidup menyatakan bahwa dia adalah Allah. Bukan itu Pak. Fokus Pak, fokus. Bukan itu. Ya,
Jadi Yesus itu kan 100% Allah dan 100% manusia. Apa yang adik jelaskan itu semua adalah penggenapan dari nubuatan. Jadi Yesus benar-benar hidup. Nah, nanti selanjutnya dia akan menampakkan diri. Dia akan, setelah yang menurut Markus, nanti akan menampakkan diri kepada orang-orang yang mengikuti dia. Tapi mereka tidak mengenal dia. Karena mereka belum percaya seperti kita bahwa Yesus benar-benar hidup. Dia sudah Mati nggak? bangkit. Yesus mati nggak? Ya, pada hari Jumat kan mati. Di mana Jadi dia matinya? matinya, ya Matinya mana? disalibkan. Yang tadi yang ada sudah jelaskan. Kan nggak mati, Pak. Tadi saya sudah jelaskan kalau dia nggak mati. Sekarang di mana? Kalau Bapak sudah setuju dengan narasi saya yang berdasarkan Markus, Matius, Lukas, Yohanes, matinya di mana? Yang waktu yang prajurit kan membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati saat ditombak itu, dan akan mengalir. Kan Pak Jarihan tadi sudah mengatakan kepada saya, kenapa ditombak kalau sudah pasti mati? Untuk membuktikan, berarti belum terbukti mati. Ya, kan mereka buktikan bahwa dia benar-benar mati saat ditombak. Di mana? Itu. Ya, saat ditombak itu Bapak kan tidak ditombak apa-apa. Pak Jarihan berpemahaman kalau ditombak pasti mati gitu. Ya, itu kan membuktikan bahwa Yesus kan setelah ditombak. Ini yang dimaksud oleh Quran. Quran itu mengatakan begitu. Malahum bihi min ilmin. Mereka nggak punya pengetahuan apa-apa. Ila tibazon, kecuali pakai prasangka. Jadi mereka berprasangka, karena ada cerita ditombak pasti mati gitu. Prasangka. Di sini ada, Pak, orang dikeroyok, Pak, cuk. Yesus baru ditombak, ini cuk udah tersiksa, nggak mati tuh, Pak, nggak mati di sini. Kanan menuju Golgota kan sudah disiksa, dicambuk, artinya diludahi, artinya di segalanya Matinya? lah. Iya, saya tahu itu, tapi matinya mana? Mati saat di atas kayu salib. Jadi di mana? Salib itu. Di mana? Kematian Yesus. Di? Ya menurut Markus tadi. Nggak ada, Bapak nggak baca. Nggak ada. Ah, ditombak. Nggak ada. Nggak ada reaksi. Saat ditombak itu kan nggak ada reaksi. Darah meluncur. Ada reaksinya. Itu reaksinya. Berarti pompa masih berjalan, jantung masih berjalan. Bible Bapak loh itu loh, Pak. Reaksinya itu loh. Berarti pompa masih berjalan. Berarti tidak mati. Ya, itu kan tuh kan pakai kalau ya contoh aja sapi disembelih. Terus tusuk lambungnya pasti akan keluar masih darah, walaupun sudah keluar dari leher pasti masih ada darah di dalam lambungnya. Ada cairan dalam lambung. Coba Bapak gantung, sapinya digantung dulu. Coba. Gantung dulu sapinya. Supaya darahnya jatuh dulu ke bawah. Jatuh ke bawah dulu. Bapak kan tahu digantung kan, Pak? Gantung nih. Setelah digantung, si darah itu ke bawah semua. Apalagi kalau mati. Makanya, Pak, teman-teman baca Crucifixion, Jewish Encyclopedia. Salah satu privilege itu keistimewaan lah sebut ya. Spesial gitu ya, untuk orang yang dalam metode Romawi yang digantung itu, yang disalib itu, dia dipatahkan kakinya, bukan ditusuk. Kenapa? Itu kan itu dua orang di samping itu dipatahkan kakinya. Kenapa Yesus tidak dipatahkan kakinya? Dalam pengecualian itu semua sudah perbuatan bapaknya. Ya, seandainya Yesus dipatahkan. Nyambung, mulai nggak nyambung. Biasanya Pak Jarihat, Bapak harus akui juga begini, Pak. Keyakinan Yesus mati itu, saya kira kita tidak perlu berlama-lama ya, Pak ya. Keyakinan Yesus mati itu tidaklah pernah terbukti dalam buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Malah buku-buku itu mengatakan hal yang sebaliknya kalau ia hidup. Tapi yang seperti Bapak sampaikan tadi, katakan itu adalah asumsi atau prasangka Bapak Jarihat. Terima kasih. Yang pasti apa yang dilakukan Yesus semuanya benar. Jadi sekarang tinggal iman. Oke, siap Pak Jarihat. Pak Jarihat, nanti kalau kita ada topik lagi Bapak boleh naik ke room saya, Pak ya.
semangat ini saya suka ini dialog begini, tidak ada hujatan walaupun ya, tapi ini bagus, roomnya adik bagus. Terima kasih Pak, sama-sama. Saya follow Bapak karena muji saya barusan. Siap Pak Jarihat, silahkan. Nggak bisa di follow. Udah di follow. Silakan. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau naik lagi, siapa tahu. Bapak, oh iya. Turun, belum diapa-apain, turun. Maaf ya, Pak. Emang moderator agak luar biasa juga. Pak Ya, Iwan. selamat pagi. Pagi, Pak. Pak, di sini ada aturan baru. Jadi Bapak kalau mau dialog, Bapak open cam wajah. Kalau nggak mau dialog, Bapak nggak mau open cam, Bapak nanya aja. Katanya Yesus tidak mati. Nanti dulu. Allah nih. Bapak mau apa, nanya atau dialog? Bentar dulu, Bapak mau nanya atau dialog? Ya, kita dialog. Buka cam. Ya. Buka open cam, open cam. Kan data yang ditampilkan. Wajah. Saya tahu tadi wajah. Oh, kalau wajah nggak boleh dialog. Ya berarti Bapak nanya aja kalau gitu. Oke, saya nanya. Coba tunjukkan di mana tempat tinggal Allah SWT, bersemayam di mana? Silakan. Ya, sama seperti Tuhannya Yesus sebelum menciptakan sorga. Di mana dalilnya? Saya minta dalil. Kalau kamu nggak tahu, saya bantu. Anda nggak menunjukkan wajah, ngapain saya tunjukkan dalil? Iya. Ya, iya. Berarti nggak punya dalil. Selesai. Iya. Jawab dulu, di mana Tuhannya Yesus sebelum menciptakan sorga? Jawab. Silakan. Kalau mana? Itu Kristen lah. Itulah Kristen, tapi tidak semua. Seperti Bapak tadi bagus, dan itu yang diadres oleh Quran. Quran mengatakan minhumul mu'minun. Di antara mereka ada yang beriman, ada yang baik, banyak yang baik teman-teman Kristen. Saudara-saudara Kristen kita itu banyak yang memang motivasinya keselamatan. Saya ingin keselamatan, tapi karena memang mereka dicecoki Yesus sama bapak ibunya. Ya kita harus maklum juga, banyak orang yang baik-baik, banyak. Silakan Pak Muslim atau Kristen? Termasuk Islam juga sama, kita fair. Banyak Islam yang kurang tidak baik. Maaf kepijit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Siap. ya, lanjut ya. Saya makasih Pak. Di bawah aja. Ya, sama. Makasih Bapak. Siap. Cepat sekali moderator turunin. Luar biasa moderator. Siapa yang nggak ada ini yang moderator? Teman-teman sekalian, memang kalau dialog kita nggak bisa monolog ya. Nggak enak juga kalau kita. Aku kalau monolog nggak bisa berhenti. Silakan Pak ABG Poon. Muslim atau Kristen? Pak, hitung sampai 3 ya. Ingat, kalau saya bilang 3 artinya apa? Ingat. Ada bilang tadi. Bilang kalau 3 itu harus tahu artinya berapa. Harus kalau 3 berarti artinya itu. Teman-teman sekalian, ketika Quran mengatakan walakin syubbihalahum, teksnya begini, wa qaulihim, ada orang lagi datang lah. Apalah, karena memang dialog niatnya ya. Pak Muslim Kristen, masih ada ininya loading. Baik, sambil nunggu ya. Quran mengatakan dalam satu ayat, dan itu tidak ada debatable di situ. Tak ada satupun yang memprotes, tak ada satupun yang bercanggah bertentangan. Teksnya mengatakan begini: wa qaulihim
orang-orang Yahudi, himnya itu kepada Yahudi. Orang Yahudi mengklaim, banyak klaim, banyak yang mengklaim, mengatakan, menyatakan ini itu. Apa yang diklaim? Inna, sesungguhnya kami, qatalna, kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, anak ilna qatalna Al-Masih ibnu Maryam, Al-Masih anak Maria, Rasulullah, utusan Allah. Bangga kayaknya mereka membunuh utusan Allah itu. Lalu apa kata Allah? Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, yang menyaksikan semuanya, yang memberikan takdir kepada semuanya. Apa kata Yesus? Kata Allah, wama qataluhu, dia tidak dibuatnya mati. Wama sholabuhu, tidak ada penyaliban kepada Yesus. Walakin syubbihalahum, akan tetapi ada yang diserupakan bagi mereka. Ada yang diserupakan. Poin Quran. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham pada peristiwa itu. Markus katakan disalib jam 9, Yohanes setengah 12 baru akan disalib. Anda bayangkan kalau persiapan lebih awal dari eksekusi, masuk akal. Ini jam 9 ada eksekusi, tiba-tiba ada Yesus lagi mikul salib. Loh, itu udah ada yang dieksekusi. Loh. Bayangkan, ada lagi mikul salib nih, mikul salib. Pas mikul salib, itu ada Yesus yang disalib. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, sesungguhnya mereka yang berselisih paham, la fi syakkim minhu, mereka ada dalam keraguan. Kenapa begitu? Masih ayat yang sama loh. Lihat bagaimana begitu rigid dan precise-nya Quran. Malahum bihi min ilmin, mereka nggak pernah baca buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes, nggak ada ilmu. Illa tibazon, kecuali pakai prasangka seperti bapak tadi. Bapaknya baik tapi prasangkanya buruk. Wa illa tibazon, ada di sini orang yang dihajar habis-habisan. Banyak itu. Ada yang ditusuk sana, ditusuk sini. Masuk ke IGD, semua diperban kecuali mata. Wah, mata. Mati nggak? Enggak. Tak mati. Bakal sembuh. Sebulan sembuh. Cucuk ditusuk. Ada orang jatuh semua. Banyak orang tidak mati. Tadi apa? Malahum bihil min ilmin illa tibazon, kecuali pakai prasangka. Karena ditusuk mati, karena disebut mayat mati. Zon. Terakhir mana datanya? Itu judulnya. Judul dia bilang. Kasih judul. Yesus mati. Judul kayak lagu aja judul. Judul tidak ada. Jangan maksud judul itu perikop teman-teman. Tidak ada judul. Yesus mati. Kalau judul itu ayat berapa? Dasar kaucan iblis. Masolang generasi. Wa inna la fi syakkim malum ilmi illa tibazon, kecuali pakai prasangka saja. Dan ternyata ketika Quran mengatakan itu, wa ma qataluhu yakinan, mereka tidak yakin siapa yang dibunuh itu. Gospel dalam teks Nag Hammadi abad ketiga, yang dibunuh kata Basilides, Simon dari Cinere. Orang Indonesia gitu. Simon dari Kirene, kayaknya begitu, Simon dari Kirene. Gospel Barnabas yang disalib adalah Yudas. Markus 14:50, 51:52, Yesusnya selamat. Ibrani 5 nomor 7, Yesusnya selamat, tidak disalib. Banyak dalilnya. Ketika dikatakan walakin syubbihalahum, akan tetapi ada yang diserupakan bagi mereka. Quran tidak menyebutkan objeknya sebetulnya siapa di situ. Syubbihalahum itu siapa? Diserupakan bagi mereka itu siapa? Nah, para mufassirin, komentari yang menafsirkan Al-Quran pada awal itu mayoritas mengatakan bahwa yang diserupakan itulah tokohnya, orangnya. Jadi Yesus diganti, Nabi Isa diganti. Terakhir ada formulasi bagus dari teman-teman, Nabi Isa diganti oleh Yesus. Bagus. Ini brilian, ini jenius, ini bener. Yang diganti tokohnya diganti. Nah, ada juga nanti yang berpendapat bahwa bukan tokohnya, tetapi adalah peristiwanya. Nah, di sini orang kadang nggak ngerti peristiwanya. Saya kasih 2 kunci ya. Sebelum ada teman Kristen ya, supaya kita dapat pemahamannya dulu ya. Izin ya teman-teman Kristen ya. Yang namanya crucifixion itu
Anda tadi saya kasih literaturnya kan? Satu dari sekian banyak. Satu aja dulu. Kalau kasih banyak kalian nggak mikir juga Kristen. Satu aja dulu. Tulis tidak di Google Crucifixion Jewish Encyclopedia. Di situ diterangkan bagaimana duduk perkara crucifixion itu penyaliban. Duduk perkara penyaliban itu plus metodenya, plus purpose-nya, tujuannya apa, dan seterusnya. Saya kasih singkat. Yang namanya penyaliban itu, kita harusnya melihat mayat yang tergantung. Dia hukuman mati. Mayat yang tergantung. Hukuman mati bisa berbagai cara. Dengan gelotin, tahu gelotin? Syup, mati. Kepala putus. Atau dengan cara pedang. Syup, kultuk, kepala putus. Banyaklah caranya. Nah, terus banyak, buang, selesai. Siapa namanya? Si X sudah tidak dikenal lagi di dunia ini. Selesai. Tapi menggantung mayat itu punya tujuan. Tujuan pertama adalah supaya orang-orang menjadi efek jera bagi orang-orang. Biasanya bagi pengkhianat atau bagi pembunuh. Nih, kamu kalau melakukan hal yang sama, badan kamu yang selama ini kau pelihara, gitulah, yang selama ini kau pelihara, yang selama ini membawa kamu selama ini harus tergantung begini. Itu fungsinya supaya orang lihat. Makanya kalau kita lihat Markus pasal 15 nomor 11, orang-orang lewat, bayangkan kalau Yesus benar-benar digantung, disalib di bukit, di atas bukit. Kalau kita nonton bola di stadion, kita tidak mengatakan kita lewat nonton bola. Enggak kan? Kita akan kita nonton dedicated tempat. Tapi kalau di jalan baru kita lewat. Nah, Bang Leo, boleh saya minta waktu 1 menit 2 menit ya? Boleh. Oke. Bang. Ya. Nah, jadi mayat yang tergantung. Ada beda antara Yahudi dengan Romawi. Kalau Yahudi, dia harus babak belur dulu di bawah sampai mati. Dirajam seperti yang dilakukan di Sanhedrin 43b ketika coba Anda lihat nanti terhadap Jesus. Dihajar dulu. Mati. Setelah mati, dia digantung. Jadi gantung. Kalau dia mati tidak digantung, tidak ada penyaliban. Kalau orang Romawi sama dia dihajar dulu di bawah, dicambuk dan lain-lain, tapi setengah mati. Bahkan 1/4 lagi mati. Belum mati. Ah, fungsinya apa? Emang Romawi lebih kejam dia, supaya orangnya tersiksa. Jadi dia digantung setengah mati supaya tersiksa. Makanya kalau di situ disebutkan salah satu privilege-nya, keistimewaan itu bukan diturunkan. Mereka malah ingin mati cepat maksudnya. Dengan cara apa? Dipatahkan kakinya. Bahkan sebagian dikasih privilege itu dibuat pingsan dengan diberikan minum yang membuat mabuk, membuat pingsan. Supaya biarkan aja nanti setelah selesai hasil siksaan kepada organ tubuhnya dia akan mati sendiri. Itu. Jadi crucifixion itu adalah mayat yang tergantung, dan mayat itu biasanya dibiarkan. Nanti dimakan oleh burung bangkai atau ada binatang liar dan seterusnya. Jadi kita akan melihat nanti mungkin di ujung akan melihat tengkorak gitu. Nah, itu efek jera. Nah, sekarang ketika masuk kepada Yesus, 30 detik terakhir Pak Leo. Masuk kepada Yesus, ternyata Markus, Matius, Lukas, Yohanes tidak pernah mengidentifikasi, memastikan Yesus mati. Tidak ada satupun. Ada satupun. Demi Allah, saya udah 2 bulan semenjak dialog dengan Pak Rektor STT dari Jakarta itu sampai sekarang. Tahu jawaban terakhir Bapak Rektor, dosen aktif dia? Apa? Kang Chan. Iya Pak. Ada apa Pak? Kan kita dialog. Iya bentar dulu. Iya, baik. Kang Chan, seandainya Anda ada di sana, dia ini udah sepakainya udah terkapar dari argumen gitu. Udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Kayak udah Kang Chan, iya Pak. Seandainya Anda ada di sana, Anda pun akan seperti murid-murid Yesus pada lari. Selesai urusan kita kalau gitu. Beres. Bapak memudahkan saya. Jadi memang tidak ada murid yang memastikan Yesus mati. Nah, menurut Markus, kalau dia tidak mati, berarti tidak ada penyaliban di situ. Yesus selamat. Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehan Yesus, doanya didengar oleh Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Silahkan. Pak Leo, Kristennya sekte apa Pak? Saya Protestan Bang. Bapak mau nanya atau dialog, bisa open cam kalau mau dialog. Aturan baru tadi pagi, maaf ya.
Silakan Hanya Pak. dan dialog, Bang. Boleh Pak. Iya. Enggak, ini saya ingin tanya aja nih, Bang. Apakah Isa di dalam Al-Quran sama dengan Yesus di dalam Alkitab? Maksudnya itu, Yesus lah, kita ngomong Yesus lah. Apakah sama, Bang? Oke, itu pertanyaannya? Ya, itu pertanyaan dulu, pertanyaan awal lah, biar kita dialog aja. Ya. Kalau menurut akademisi, salah satunya adalah Ibu Rita Wahyu. Bapak bisa buka dari Sarapan Pagi, kanalnya dia lah ya. Kata beliau, dan itu saya pun confirm, saya berpendapat yang sama. Nabi Isa dan Jesus adalah tokoh yang sama, tapi dikisahkan di 2 buku yang berbeda. Oke. Ada orang yang mengatakan Paleo ini baik hati. Di sini di RT 1 Paleo baik hati. Di RT 7 Paleo ini orang kejam dan lain-lain dan seterusnya, buruk lah. Nah, tapi tidak hanya berhenti di situ. Kalau kita baca Bible, Pak, Yesus di dalam Bible Bapak saja itu banyak. Bapak buka Matius 2, ada Yesus yang lahir ketika zamannya Raja Herodes. Mungkin sampai di situ dulu. Sedikit lagi. Ada Yesus yang di Matius 2, Yesus yang lahir ketika di Lukas 2, Yesus yang lahir ketika sensus Kirenius, zamannya Archelaus anaknya Raja Herodes. Ada Yesus yang di Matius ditunjukkan kepada keturunan Salomo di Matius, dan Yesus yang menjadi keturunan dari Nathan. Ini 2 orang yang berbeda. Jadi Yesusnya beda. Jangankan dibandingkan dengan Al-Quran Nabi Isa, Yesus dalam Bible saja beda-beda. Saya ingin tanya itu dulu, karena Abang berarti sama ya, Bang ya? Tokoh yang sama, kata Bu Ritawi begitu. Tokoh yang sama dikisahkan 2 berbeda. Orang yang sama, begitu, orang yang sama. Ya, betul Pak, betul. Oh ya. Iya, kalau orang yang sama, saya ingin lihat, kebetulan saya ini punya Al-Quran di rumah, Bang. Ini. Ya. Walaupun sudah lama, tapi saya simpan. Luar biasa, mantap. Jadi saya ingin tanya satu ayat di dalam surat Miriam. Bapak Protestan ya? Ya, saya Protestan. Masya Allah. Iya. Ada satu ayat di surat Miriam 33-34. Surat Maryam, Dia Pak. mengatakan begini, ya. Maryam 33-34. Ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Nah, kalau berkaitan dengan judul abang ini kan, Yesus tidak disalibkan, Yesus wafat tidak mati, Yesus bangun, ya menurut dari judul abang. Nah, kalau yang saya lihat di sini kok ada dikatakan dilahirkan, meninggal itu sama dengan mati ya, Bang ya. Ya. Terus dibangkitkan. Ya. Kalau saya kaitkan judul abang dengan ini kok ini nggak nyambung. Karena di sini dikatakan Nabi Isa atau Yesus, saya karena abang bilang sama, jadi saya ngomong Yesus atau Nabi Isa sama. Ada meninggal dan lahir, meninggal dan hidup kembali. Itu menurut abang gimana? Apakah tidak bertentangan dengan surat Al-Quran ini, Bang? Sip, pertanyaan bagus. Saya plus dulu ya. Yang bagus. Pertanyaannya bisa dimengerti karena beliau baca apa yang dia lihat. Nah, teksnya begini, Pak. Salamun alayya, kesejahteraan, keselamatan atasku. Yauma wulidtu, pada hari aku telah dilahirkan. Bapak baca apa yang Bapak dengarkan apa yang saya ucapkan, lalu Bapak compare dengan apa yang Bapak baca. Yauma wulidtu, pada hari ketika aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan ketika hari aku akan dimatikan. Ada beda? Wa yauma ub'atsu hayya, dan hari ketika aku akan dibangkitkan. Yang ini telah, ini akan, ini akan. Ini telah, ini akan, ini akan. Kalau dalam bahasa Inggris, kita sebut namanya tenses. Tenses itu bentuk waktu. Past, present, future. Kalau future berarti belum terjadi.
Kalau pas berarti sudah terjadi. Telah sudah terjadi. Nah, di dalam yang Bapak baca itu, sebagian terjemah tidak mencantumkan tensisnya. Disebutkan situ jadi bahwa Yesus itu, Nabi Isa itu, dia telah dilahirkan, keselamatan, kesejahteraan atas. Setelah aku dilahirkan, aku akan dimatikan, dan aku akan dibangkitkan kembali. Berarti kalau mati itu berarti Nabi Isa belum mati. Oh iya betul Pak. Betul. Oh, iya. Betul Pak. Belum mati berarti abang yakinkan Nabi Isa pernah lahir dan pernah hidup di dunia ini? Betul Pak, betul sekali. Oke. Terus kapan kok Nabi Isa nggak ditulis, maksudnya gini? Apakah Nabi Isa sekarang gimana? Maksudnya nggak ditulis kok, nggak ada yang ditulis, maksudnya Nabi Isa kok hilang atau mati kok nggak ada gitu loh. Kapan Nabi Isa mati gitu loh. Keren pertanyaan. Gini ya teman-teman sekalian, kalau pertanyaannya itu saya nggak nyebut akademis lah, pertanyaannya tulus, benar-benar mau nanya gitu. Walaupun saya kira saya tidak tahu Bapak apakah persekian persennya tahu atau tidak sekitar, tapi dari sisi permukaan pertanyaannya minimum itu benar-benar pertanyaan. Bagus. Ya, soalnya gini Bang, kalau Alkitab kan sudah jelas. Dari lahir mati itu sudah ditulis ya Bang ya, maksudnya sudah dari Yesus lahir sampai penderitaan sampai mati itu sudah ada di dalam Alkitab jelas. Tapi ini saya mau nanya karena Abang bilang sama, Nabi Isa dengan Yesus itu sama dengan tulisan yang berbeda, makanya saya pingin cross check dengan terjemahan. Sebelum saya jawab ya, saya nanya ke Bapak, tapi Bapak boleh nggak jawab? Pak, dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes yang menceritakan kenaikan Yesus, tahu nggak buku apa? Ada kok, ini apa? Ayo udah, nggak apa-apa. Kenaikan Yesus ya. Nggak usah dicari. Iya. Oke, nanti saya paparkan di sini. Gini. Saya lupa tahun berapa, 1995 kalau tidak salah ya. 1995 gitu. Berkumpullah sekolah Kristen. Banyak, 60 atau berapa orang? 60 yang gede. Lalu bukan hanya sekolah Kristen, sarjana Kristen maksudnya. Denominasi Kristen berkumpul. Mereka membuat harus ada nih yang precise firman Tuhan ini. Mereka berkumpul lalu keluarlah namanya RSV, Revised Standard Version. Itu ya the highest katanya. Paling mendekati. Tahu nggak Pak? Bukan Islam ya, bukan kiai, bukan ustadz, bukan syekh, sekolah Kristen. Setelah mereka berkumpul, yang mereka buang adalah kisah kenaikan Yesus terangkat ke langit. Markus 16 nomor 9 sampai nomor 20. Mereka buang. Kristen membuang keyakinan Yesus terangkat ke langit. Gak ada satupun saat itu. Terbuang. Anda buka RSV. Bahkan kita bisa saksikan hingga sekarang. Anda buka apa saja, contoh NIV. Anda akan menemukan buka Markus pasal 16 nomor 8, di bawahnya ujung-ujung masuk tanda kurung. Nomor 9 sampai 20 tidak pernah ada manuskripnya. Kristen tidak meyakini secara akademis, secara keilmuan Yesus naik ke langit. Di dalam Bible yang menyatakan Yesus naik ke langit itu cuma 2. Markus dan Lukas. Matius mingkem, Yohanes mingkem. Kata Markus kalau tidak salah antara satu ya. Markus, Yesus terangkat di the upper room, di ruang perjamuan terakhir. Kata Lukas, Yesus terangkat di Betania. Ruang perjamuan terakhir, ini Betania. Dibumbui oleh buku Lukas yang kedua KPR, oh dia ke Bukit Zaitun. Jadi, keraguan Yesus terangkat ke langit itu bukan dari Islam, tetapi dari orang-orang Kristen sendiri. Orang-orang Kristen tidak meyakini Yesus naik ke langit. Islam, orang Islam cukup satu ayat. Ya Isa, kata Allah, wahai Isa, ini sesungguhnya aku Allah, mutawaffika, menidurkanmu, warafi'uka, mengangkatmu. Mengangkat kemana? Nabi memberitahu kepada kita. Kemana? Ke langit yang kedua, ke Uranon yang kedua. Tidak mati, tetapi dia masih hidup dan akan mati seperti yang tunjukkan tadi. Oke Bang, mungkin semoga menjawab ya.
Saya kasih, kalau yang dari Al-Quran Abang belum jawab ya tadi, tapi saya tambahkan sedikit berkaitan dengan penjelasan Abang tadi. Kami juga percaya Yesus terangkat ke sorga, tapi bukan setelah Yesus lahir, mati, bangkit, dan dia menampakkan. Itu sangat jelas dalam Markus 16 ayat yang ke-19. Dikatakan begini, Markus 16 ayat ke-19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi peristiwa terangkat Yesus ini setelah dia bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-murid. Setelah selesai kebangkitannya itu, dia menampakkan diri karena waktu itu kan semua dia mau menunjukkan bahwa benar-benar hidup, karena sebelum Yesus hidup kan Yesus sudah menjelaskan itu kepada mereka, tapi mereka nggak percaya. Jadi ketika Yesus bangkit, ini dijelaskan di dalam Markus, ketika Yesus bangkit dan dia menampakkan diri, setelah selesai semua dia terangkat dan disaksikan murid-murid. Jadi itu bukan berarti Alkitab nggak menjelaskan terangkat, tapi Yesus terangkat. Tapi yakin? Bapak yakin? Yesus mati dan bangkit, Bang. Bapak yakin? Iya. Bapak yakin? Karena ini saya yakin ke Alkitab. Maksudnya Alkitab menuliskan itu, Bang. Saya tanya, Pak, di mana Yesus terangkat? Ada ini di apa? Saya baca aja, Bang ya. Nah, bukan lokasinya di mana Yesus terangkat. Nah, ini saya baca. Jujur saya baca dulu, Bang. Iya, silakan. Kalau jelas lokasi yang tepat itu mungkin saya perlu baca, perlu saya lihat. Kan saya bilang nggak bakal Pak. Apakah lokasi yang tepat gitu loh. Berarti nggak yakin. Lokasi yang tepat sekali. Nah, di mana? Ini sangat jelas di dalam pembacaan ini, Bang, ada. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari pertama minggu itu, di sini akhirnya ia menampakkan diri kepada kejauhan, Pak, kejauhan. Pak, fokus ke terangkatnya. Oh ya, intinya gini, Bang. Nanti kalau masalah tempat yang tepat, nanti saya lihat. tapi nggak apa-apa. Pak, dengar, Pak. Bapak tidak tahu, saya kasih tahu sekarang. Kalau di Markus, Pak, di Markus narasinya bahwa Yesus menampakkan pada murid ketika di perjalanan, maksudnya di Emmaus. Bapak bisa lihat di Lukas pasal 24. Ya, betul, di Emmaus. Lalu dia kembali ke tempat makan, maksudnya di upper room, di ruang perjamuan terakhir. Lalu terangkat. Kalau di Lukas, Pak, Yesusnya membawa murid-murid dulu. Dia pergi keluar kota ke dekat Betania. Di Betania lalu terangkat. Nah, di situ ada diksi berpisah. Maka di buku Lukas pasal kedua, dia narasikan ada disebut Bukit Zaitun, kembali dari Bukit Zaitun, sebelum itu terangkat. Jadi nggak jelas mana di upper room, di Betania atau di Bukit Zaitun. Bapak pilih salah satunya. Di mana? Gini, kalau saya mau putusan, memang saya kalau tempat yang tepat, Pak. Ini kan soal tempat aja, Pak, tapi peristiwanya ada. Jadi intinya gini, kalau soal tempat saya nanti lihat tempatnya yang tepat. Siap. Tapi kalau peristiwanya kapan Bapak bisa ngasih tahu kepada saya supaya saya catat? Saya biasanya nyatet. Iya. Pak Leo, saya coba follow dulu ya. Pak Leo Wewra akan memberitahu kepada saya kapan tempat Yesus terangkat naik ke langit. Tempat yang tepat, maksudnya tempat yang tepat. Di mana? Jadi saya tapi kalau peristiwa terangkatnya Yesus itu ada. Bagaimana Bapak bisa tahu peristiwa gini? Bapak bagaimana Bapak bisa meyakini peristiwanya tapi tempatnya aja nggak jelas? Kalau misalnya tempatnya tidak disebutkan lebih bagus. Tidak disebutkan enak. Ada berarti. Tapi kalau tempatnya berselisih, berkontradiksi satu dengan yang lain, Bapak harus milih salah satu loh. Iya, kalau masalah tempat bagi kita ya kan ini ada banyak orang yang menyaksikan itu. Kalau soal masalah tempat yang tepat itu mungkin perlu perdebatan juga nggak? Mungkin ada yang berbeda. Bible berdebat dengan Bible lagi. Nggak, bukan masalah begini, bukan masalah prinsip dasar, tapi masalah tempat. Masalah tempat maksudnya gini, bagi kami peristiwa itu yang paling penting, bukan masalah tempatnya. Iya, makanya saya tanya peristiwa itu. Kan harus ada, Pak, kalau Bapak diperkarakan harus jelas tuh lokasinya di mana, lokus deliktinya di mana, temposnya di mana, kan gitu. Nah, ini lokasinya di mana, Pak? Gini, Bang. Nanti saya beritahu, tapi nanti saya beritahu, tapi iya, nggak apa-apa. Nanti saya tunggu ya. Nggak apa-apa. Tidak semua orang siap dengan, nggak apa-apa, Pak. Itu maklum. Tidak semua orang siap ditodong dengan langsung pertanyaan. Saya juga sama. Kalau Bapak ingin melakukan riset dulu, lalu Bapak nanti setor kepada saya terima insya Allah. Nggak apa-apa.
Oke. Jadi itu Bang, tolong dijawab dulu Bang, apa namanya yang tadi saya tanyakan itu Bang. Yang mana di langit kedua Pak? Dalam hadis sebutkan langit kedua. Ya, yang di yang mana? tafsiran surat Maryam itu Pak, kan apa namanya, Yesus pernah, Nabi Isa pernah lahir dan hidup di dunia ini. Nah, bukan terangkat. Iya. Terus kapan Nabi Isa itu kapan Nabi Isa itu meninggal? Karena itu katanya belum terjadi. Ya, betul. Ya. Nah, betul. Terus kok tiba-tiba Nabi Isa hilang? Itu apakah ada ditulis atau mungkin sejarah yang menunjukkan hilang itu karena apa? Karena meninggal, bukan hilang, karena mati atau apa? Bukan hilang. Tadi sudah saya sebutkan datanya. Tadi sudah sebutkan. Dalam bahasa Arabnya Pak, ya Isa, Allah langsung berkomunikasi kepada Nabi Isa. Ya Isa, inni mutawafika, aku menidurkanmu, warafi'uka, bukan hilang, mengangkatmu. Jadi nggak hilang. Udah ada keterangan di situ, mengangkatmu. Contoh seperti gini Pak, kita tidak sedang mengatakan Elia dan Henok itu hilang kan? Elia naik ke langit, 2 Raja-Raja 2:11 Bapak cek, Henok naik ke langit. Kita tidak sedang mengatakan Elia mana? Hilang. Elia hilang. Mana Elia? Kan kamu gitu kan? Nah, dalam Quran juga sama. Mengangkat. Teksnya mengatakan warafi'uka, Allah mengangkat engkau Nabi Isa. Begitu Pak. Oh jadi kalau boleh tahu, saya tanya kapan Nabi Isa itu diangkat waktu itu dan di mana tempatnya? Maksudnya itu yang saya kembali nanya ke Abang. Ya, kalau di Quran tidak disebutkan Pak, di Quran, dan tidak menyisakan residu masalah karena tidak disebutkan. Beda dengan Bible, dia menyebutkan dan masalahnya banyak, kontradiksi satu dengan yang lain. Antara Markus, buku Lukas yang pertama dengan KPR, buku Lukas yang kedua. Mereka saling bertentangan satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya saya tidak menyebutkan, misalnya begini, misalnya saya sebutkan, misalnya bapak saya katakan pergi berperang, terus gugur di perperangan, dapat kabar semuanya. Sekarang kadang divideokan juga kan, dan seterusnya. Saya tahu bapak saya gugur di peperangan, tapi karena zona perang bukan accessible, saya tidak bisa akses itu gitu. Saya tidak tahu bapak saya dikuburkan di mana. Tapi tidak pernah ada bapak saya gugur itu ada kesalahan di situ. Bukan berarti karena kita tidak pernah tahu tempat lokasinya di mana, terus kita ini meragukan, enggak. Karena memang enggak accessible Pak tempatnya. Beda kalau ceritanya begini. Bapak dapat informasi bapak Anda gugur di peperangan. Yang satu lagi mengatakan, "Loh, bapak Anda sedang di kasino di sana gitu." Makanya beda. Kan? Oh, enggak. Bapak Anda sedang miara domba di sebelah timur. Ini 3. Jadi yang satu bilang, oh katanya gugur perang, kemarin pergi perang. Loh, kok jadi judi? Loh, kok jadi? Jadi yang terjadi pada Bible dan Quran itu Quran memang tidak menyebutkan Pak di mana lokasi terangkatnya, tapi dalam Bible itu penuh kontradiksi di mana lokasi terangkatnya. Begitu Pak. Ya, jadi memang berarti yang jelas apa namanya, kapan Nabi Isa terangkat, di mana itu nggak ada ya? Tidak disebutkan, Pak. Betul. Kalau nggak disebutkan gitu, kita berpikir secara logika aja ya. Kalau nggak disebutkan gitu, apa bisa dipercaya, Bang? Sorry ya, maaf, bukan berarti ini. Tapi maksudnya gini, kalau sesuatu kalau kita ajukan atau kita tulis atau apa, itu kan pasti hal-hal begitu kan harus jelas. Apalagi ini soal peristiwa-peristiwa yang penting, yang sangat orang yang mungkin kita hargai, kita sembah. Kalau hal-hal begitu, kalau nggak jelaskan secara logika, kita berpikir apa benar nggak ini. Nah itu yang bisa meyakinkan kita. Soalnya begini, kalau Abang mengatakan dapat poinnya. Jadi standar paleo dan Yesus itu sama. Kalau ini Yesus itu sama, karena di dalam Bible ini sangat jelas tentang Yesus ya. Kalau menurut kami terserah mau beda nggak apa-apa. Ya. Jadi itu standarnya paleo, bukan standarnya saya, dan percaya pada saya bukan standar seluruh orang di dunia. Karena tidak disebutkan berarti tidak jelas. Saya ini dulu ya, tanya pakai standar paleo dulu ya. Gitu ya. Ini pakai standar paleo nih, ya. Kalau bagi saya dengan semua keterangan itu sudah jelas, tapi karena paleo punya standar, karena tidak disebutkan tidak jelas. Pak, saya tanya kepada Bapak. Siapa nama kakek biologisnya Yesus? Yesus itu kan dilahirkan bukan karena hubungan. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, siapa nama kakek biologisnya Yesus?
Yesus nggak yang punya disebut kakek secara biologis, nggak punya. Maria. Yesus kan punya ibu Maria nih. Nah, siapa nama bapaknya Maria yang disebutkan dalam Bible? Walaupun Bapak Maria, tapi itu bukan kakek secara biologis. Bentar dulu. Yesus dari rahim Maria. Ya. Maria punya bapak kan? Tidak mungkin Maria ujuk-ujuk datang. Nah, siapa bapaknya Maria yang adalah kakek biologis Yesus? Siapa? Secara biologis, Yesus tidak siapa punya kakeknya? Kakeknya Maria siapa? Itu bapaknya Maria secara biologis. Nah, siapa? Maria dilahirkan. Nah, tapi kalau Yesus ini dia tidak. Ya udah, saya ke Marianya aja. Ya sudah, supaya Yesus Yesus disebut ada, makanya kita kecas ibunya dulu aja. Kalau ibunya nggak ada, ya berarti Yesus nggak ada. Sekarang, siapa nama bapaknya Maria yang disebutkan dalam Bible? Kalau nggak salah itu ya bapaknya Maria. Ini standar Paleo ya, bukan standar saya. Karena tadi disebutkan itu nggak ada. Ayo Pak. Pak Leo mau buka Bible, alhamdulillah minimum bagus Ya, itu. saya buka Bible. Iya. Saya nggak bisa keluar dari Bible. Ya, iya. Jangan keluar dari Bible ya Pak. Awas kalau keluar. Ya. Bacakan di mana datanya. Awas kalau keluar Bible Pak. Ya, aku memperanakan Yusuf sama. Kalau tanyakan kakeknya Maria, bapaknya Maria. Jangan ke kakek Maria. kejauhan, bapaknya Maria aja dulu. Kalau di dalam silsilah Yesus tidak ditulis kakeknya apa bapaknya Maria. Kalau gini. Kalau di bangsa Israel gini. Sebentar dulu. Saya nggak nanya Israel. Saya tanya bapaknya Maria. Disebutkan tidak? Ya memang kalau di dalam ini makanya saya mau jelaskan Bang. Silsilah orang Israel itu apa? Dari perempuan itu tidak ditulis Bang. Ya nggak apa-apa. Yang laki-laki baru ditulis. Ya di Bible. Kakeknya Maria siapa menurut Bible? Yang disebutkan di Bible siapa kakeknya? Maria. Ini standar Bapak loh, karena tidak disebutkan berarti nggak ada. Enggak. Kalau saya lihat di silsilah, kan ini berkaitan dengan Yesus. Enggak Maria. Yesus Yang saya tanya Maria, Pak Maria. Nah, Pak Maria. Saya mau nanya Maria aja. Ya, Maria aja. Oke, nanti silsilah Yesus sekarang. di dalam. Jangan nanti. Sekarang bapaknya Maria siapa? Nah, ini saya karena di silsilah Yesus tidak ada bapaknya Maria ditulis. Disebutkan tidak bapaknya Maria? Loh, mungkin tidak ditulis berarti tidak disebutkan. Tidak ditulis di dalam silsilah ya. Pakai standar Yesus. Bapak. Kalau tidak disebutkan berarti asli atau bohong? Loh, tapi kan Maria kan pernah ada. Loh, berarti ada. Kan karena begini. Bapaknya aja nggak ada. Gimana? Terus begini, apa yang abang mau nanya berkaitan kan dengan tadi standar Paleo kan gitu. Kalau tidak disebutkan berarti nggak ada. Logika mana? Kenapa begitu? Logika mana di dunia ini yang begini kan? Nah sekarang bapaknya Maria disebutkan tidak dalam Bible. Ini pertaruhannya Maria ada atau enggak? Kalau Maria nggak ada, Yesus ada atau enggak nih? Apa mau nanya berkaitan dengan Yesus apanya? Silakan yang saya tanya Bang. ke eksistensi Maria. Siapa bapak biologis Maria? Kalau di dalam silsilah Yesus tidak ada disebutkan. Berdasarkan standar Paleo, kalau tidak disebutkan berarti tidak ada. Loh. Tadi apa hubungannya? Apa mau nanya berkaitan dengan Yesus? Bukan hubungannya. Tadi Bapak punya standar yang dilemparkan kepada saya. Kalau tidak disebutkan berarti nggak ada. Logika mana yang bisa dipahami kalau tidak disebutkan tidak ada? Oh gitu Pak. Oke. Saya ini orangnya bagus. Standar Bapak saya pakai. Sekarang siapa bapaknya Maria? Sama. Kalau pertanyaan itu sama saya tanya ke Pak. Ya udah. Kalau Bapak sebentar dulu. Kalau Bapak tidak meyakini Nabi Isa dengan standar itu karena tidak tahu lokasinya dan lain, Bapak juga jangan meyakini adanya Maria karena Maria nggak disebutkan bapaknya. Ayo jujurlah Pak. Ada. Coba cari lagi siapa bapaknya Maria? Itu nggak apa-apa. Karena tentang Maria nggak terlalu banyak ditulis Alkitab. Karena Bapak mau cabut nggak standar Bapak tadi? Standarnya mau dicabut tidak? Standarnya? Saya tetap standar apanya? Maksudnya standar apanya? Yang tadi kalau tidak disebutkan berarti tidak ada. Oh bukan, tidak disebutkan. Sekarang siapa bapaknya Maria? Bapaknya Maria siapa? Gini, tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Gini, maksudnya gini, tidak ada itu.
karena mungkin jujur, mungkin saya belum selidiki Alkitab dengan jelas. Tapi gini, Kapan Bapak mau setor kepada saya? Dua tadi, udah dua. Salah satu gini, karena bentar dulu Pak, sebentar. Bapak kapan mau setor kepada saya? Pertama, lokasi terangkatnya Yesus. Bapak janji akan menunjukkan kepada saya. Iya. Yang kedua, bapaknya Maria. Ya, Kalau banyak nggak setor ada, nanti. saya bilang nggak ada. Kalau ada, saya bilang. Berarti kalau nggak ada Maria fiktif, nggak ada. Nggak jelas. Maria ini punya garis keturunan ada. Siapa Ada, bapaknya? Saya lupa di dalam Alkitab. Kan kita nggak bisa ingat semuanya. Nah, jadi nggak apa-apa bang. Terus intinya apa? Maksudnya apa mau nanya? Berarti Maria nggak ada. Kalau kita pakai standar Bapak, saya pakai standar Bapak pakai standar Bapak, silakan. Jadi Bapak nggak yakin Yesus naik ke langit karena Bapak punya standar, tidak disebutkan lokasinya. Walaupun Bapak kontradiksi lokasi Yesus naik ke langit. Sekarang Bapak juga jangan yakini Maria ada, karena Maria nggak punya Bapak dalam Bible. Maria ada. Ada, Bang. Tapi Bapak ini jadi double standar. Enggak, double standar. Ketika ke Islam Bapak menempatkan karena tidak disebutkan berarti salah atau tidak ada atau problematik. Tapi ketika ditempatkan standar itu kepada Bapak sendiri, Bapak kekeh. Aneh. Kita bertanya berkaitan dengan Yesus dan Nabi Isa. Kita jangan keluar dulu. Ya sama di situ karena Pak, Bapak tahu nggak ibunya Yesus siapa? Ya ibunya Maria kan, itu sudah di dalam Bible ada, di dalam Bible. Gimana soalnya? Karena Maria tidak ada. Kalau pakai standar Bapak, seandainya Maria nggak ada, Yesus ada nggak? Maksudnya seandainya Maria nggak ada, Yesus ada. Yesus ada Yesus lahir nggak? Seandainya Maria tidak pernah ada, apakah Yesus akan ada? Loh, bisa ada. Kenapa harus pakai Maria? Kan ada orang lain. Kan, loh, Allah itu kita tidak bisa membatasi Allah. Siapapun bisa dipakai Allah. Tapi kebetulan Maria dipakai Tuhan. Yang masa kita mau itu kan kedaulatan Allah. Dia mau pakai siapapun. Bisa nggak Tuhan lahir? Bisa nggak Tuhan lahir? Tidak ada. Gini bang. Seandainya Maria tidak ada, Allah bisa memakai yang lain. Karena kita tidak bisa membatasi Allah. Kita tidak bisa membatasi Allah. Itu tidak bisa membatasi kekuasaan Allah. Baru tahu saya. Karena Abah nanya. Jadi Maria hanya dipakai doang. Nggak gini, apakah Yesus itu punya ayah biologi, kakek biologis? Kan tadi Abang kan nanya. Bukan Yesus, iya kakek biologis. Karena kan ibu biologis Yesus kan Maria. Ibu biologisnya. Ya. Berarti kakek biologisnya di atas Maria. Nah, siapa namanya? Iya, kalau kepada kami Yesus itu tidak punya kakek secara biologis. Itu aja jawabannya. Jangankan kakek ya. Maria nggak punya kakek. Bapak biologis, nih. Gini, ayah Maria secara biologis itu tidak ada. Kalau ayah oke. Umat Islam ini Pak, umat Islam meyakini Yesus nggak punya ayah secara biologis. Itu nggak ada persoalan dengan kita. Kakeknya Maria loh. Kakeknya bapaknya Maria. Gini, kan Abang kan berkaitan dengan biologis. Keturunan siapa? Bapaknya Maria. Nah, iyalah. Bapak mau sebentar. Anda mau Anda mengatakan kamu bukan bapak saya. Bapak saya tetangga saya. Mau dikituin gitu? Kan nggak mau kan? Iya. Nah, sekarang Maria nih, bapaknya Maria siapa? Beda bang, beda. Karena begini, anak saya dilahirkan karena hubungan biologis. Kalau Maria dilahirkan karena apa? Berbeda dengan Yesus. Maria. Kalau Pak fokus Maria dilahirkan karena hubungan biologis atau tidak? Maria. Oh iya, pasti. Tuh. Siapa bapaknya? Ya, Maria ada karena hubungan biologis. Siapa bapaknya yang disebutkan dalam Bible? Itu kan tadi saya sudah bilang, di dalam sisilah Yesus, ini bang, di dalam sisilah Yesus tidak ada disebutkan kakek. Berarti Maria tidak ada. Dari Maria, tapi dari Yusuf ada. Berarti Maria tidak ada. Berarti kok dari Yusuf? Bukan berarti. Yusuf tunangannya. Kok dari Yusuf nggak ada urusan apa-apa? Yusuf tunangannya. Maksudnya gini, Abang kan nanya, Yesus itu apakah ada kakek secara biologi? Maria, fokus ke Maria, Pak. Pak, fokus ke Maria. Bapak biologis Maria disebutkan atau tidak? Jujur. Supaya bisa selesai topik ini nih. Di dalam sisilah Yesus tidak ada disebutkan. Berarti Maria tidak ada. Tidak ada. Berarti Maria tidak ada.
Loh, bukan berarti tidak ada. Itu Tuh, double standar. soal tulisan, Pak. Double standar. Tapi Bapak tadi menempatkan kepada Islam dengan parokan kalau tidak disebutkan lokasinya berarti nggak ada. Gimana lo? Kan Bapak pakai terangan. Sebentar dulu Pak. Sebentar dulu Pak. Bapak nggak boleh double standar. Kok Bapak double standar? Aneh. Tradisi bangsa Israel itu keturunan perempuan tidak ditulis dalam Alkitab. Yang ditulis itu ya berarti nggak ada. Berarti nggak ada dong. Nggak ada. Karena bukan hanya Maria yang tidak ditulis. Semua Alhamdulillah. Bukan berarti karena tidak disebutkan, karena tidak disebutkan, bukan berarti tidak ada. Setuju nggak? Loh, gini. Oh, saya setuju. Lah, dibantah sendiri. Dengar standarnya. Pak Leo, dengar standarnya. Dalam hal standarnya. Pak Leo, dengar standarnya. Standar, Pak Leo, standarnya. Anda tidak bisa menempatkan. Anda kan punya standar. Ke sini Anda tempatkan standar ini, ke sini Anda nggak tempatkan. Standarnya karena tidak disebutkan. Sebentar, karena tidak. Pak Leo, santai dulu. Karena tidak disebutkan, berarti itu tidak ada. Setuju nggak? Dalam hal apa dulu, Bang? Nggak semua persoalan. Nggak boleh begitu, apa nih? Gini, Bang. Standarnya beda-beda. Gini. Gak semua yang ditulis di dalam Bible atau Al-Quran yang tidak ada itu bukan berarti yang tidak tertulis, yang maksudnya yang tidak tertulis itu bukan. Ya udah, balik lagi ke yang tadi. Di mana lokasi kenaikan Yesus? Bingung lagi. Oh, bukan masalah bingung, masalah lokasi itu, Bang. Masalah lokasi itu nanti saya cari, pasti saya beritahu. Sebentar, saya beritahu nanti. Coba cari. Kalau masalah Pak, kan sudah saya katakan, Pak. Sebentar dulu, Pak Leo. Anda mencari itu gampang. Anda mencari hanya ada di 2. Dari 4 gospel, Yohanes mingkem. Matius mingkem. Mingkem 2, mingkem. Yang mengatakan hanya ada 2, Markus dan Lukas. Betul. Bapak fokus di situ. Markus dan Lukas, berarti Markus pasal 16, Lukas pasal 24 ya, 24. Coba Bapak cek. Iya, tadi yang saya baca ya. Di mana lokasi naiknya Yesus? Di saya kembali nanya. Apakah gini, Bang? Gimana saudaraku nih? Gini, apakah tidak ditulis tempatnya di dalam misalnya Bible? Apakah peristiwa itu tidak terjadi? Bukan hanya tidak ditulis, bertentangan satu dengan yang lain. Gini, masalah tempat ya, Gini, Pak, tahu nggak arti bertentangan apa? Kalau Bapak ambil yang ini, berarti Bapak menggugurkan yang ini. Loh, bukan. Bapak ambil Lukas, Markus gugur, salah. Kalau Bapak ambil Markus, yang Lukas gugur. Kasihan udah melakukan penyelidikan dia padahal. Peristiwa Markus itu, yang ditulis Markus itu sama, Bang. Peristiwanya sama. Tapi tempat di mana? Makanya saya tanya di mana? Di mana naiknya? Naiknya di mana? Bang, kalau tempatnya kita nggak bisa bilang kalau nggak ada di Markus. tempat. Coba Bapak baca Markus. Coba saya tanya, Pak, sebentar dulu. Bapak baca Lukas dulu aja, Lukas. Coba Bapak baca Lukas. Lukas 24. Nomor berapa itu? 23, 25. Coba cek. Kenaikan Yesus. Coba dibaca dulu. Jadi, Bang, saya mau jelasin gini. Dibaca dulu. Sebentar, baca dulu. Kita pakai literatur, Pak. Baca dulu. Lukas 24, coba baca nomor 50, sorry. 50, Pak. Kenaikan Yesus. Perikopnya itu kenaikan Yesus. Judulnya kenaikan Yesus. Mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan mereka dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem. Nah, ini apa yang Yerusalem? Sebentar. Di situ Yesus terangkat ke langit di mana? Ke sorga, ke langit. Di Betania kan? Betania. Lalu setelah terangkat ke langit, murid-murid pulang ke Yerusalem. Di Markus 16, Yesusnya terangkat malah di Yerusalem, di upper room, ruang perjamuan terakhir, tempat makan. Loh, di mana itu? Di mana ditulis, Bang? Itu Markus 16. Markus 16, Bapak baca Markus 16 dari nomor, saya baca boleh, Pak? Saya baca ya. Saya juga perlu lihat nomor berapa, Bang? Nomor 9, dari nomor 9 Bapak coba buka baca. Oke. Oke, saya baca ya, Bapak baca supaya cepat.
Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama hari Minggu, ia mula-mula menampakkan dirinya pada Maria Magdalene. Daripadanya Yesus mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus pada waktu itu, sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Nah ini ya, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini di mana? Di Emmaus, ke petema Emmaus. Bapak bisa buka di Lukas pasal 24. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan dan mencela tidak percaya. Di mana ini? Di ruang perjamuan terakhir Last Supper. Bapak bisa buka di Lukas 24 nomor 36, 37, 38. Nah, setelah itu ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Detailnya di Lukas 24 nomor 36, 37, 38, 39, 40. Oleh karena itu mereka tidak percaya kepada orang yang telah melihat dia sudah kebangkitannya dan seterusnya. Di situ disebutkan Yesus bicara, teks merah. Lalu ia berkata, kita lewat teks merahnya ya. Kita fokus ke lokasinya. Masuk ke nomor 19. Ke nomor 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Yerusalem, Daperum. Markus mengatakan di Yerusalem, di Daperum. Di Lukas dikatakan di Betania. Nah, yang mana nih Pak yang benar? Ayo jawab. Saya jelaskan ya Pak ya. Itu kan ketika Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit, Yesus itu menampakkan diri kepada banyak orang, bukan hanya kepada. Bukan itu yang ditanya. Yesus naiknya di mana? Terangkatnya. Fokus. Peristiwa yang ditulis di Markus ini ketika Yesus menampakkan diri kepada Pak, fokus jangan ke menampakkan diri, fokus ke naik ke langitnya. Naik ke langitnya di mana? Di Yerusalem, Daperum, ataukah di Betania? Di mana? Kalau yang di dalam Lukas itu di Betania, itu ketika Yesus terangkat, itu Yesus tidak menampakkan diri lagi. Nah, iya berarti terangkatnya di mana? Ya kalau yang di dalam Lukas ya di Betania. Itu, kalau di Markus? Itu peristiwa. Kalau di Markus? Kalau di Markus? Ya itu Markus kan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang berjalan ke Emmaus. Iya. Bukan di Emmaus, Emmaus sebelumnya. Setelah di Emmaus, lalu Yesus mengarah kepada ruang tempat makan, ruang perjamuan terakhir. Bapak bisa baca detailnya di Lukas pasal 24. Abang tunjuk ayat berapa itu? Bapak baca detailnya di Lukas 24. Di Lukas 24 itu nomor 36, Yesus masuk ke ruang perjamuan terakhir, the upper room, tempat mereka makan. Di sebelumnya Yesus dia menunjukkan diri kepada dua orang ya kalau tidak salah ya. Ketika menuju Emmaus. Di sini di Markus ini dipersingkat. Jadi kata di Markus 16 ini, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Yang dimaksud apa? Ke Emmaus. Bapak bisa baca di Lukas 24. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri setelah tadi ke Emmaus yang di jalan itu. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang yang sedang makan. Nah, itu di mana? Kalau baca Lukas 24, itu di upper room, di ruang perjamuan terakhir. Pertanyaannya balik lagi. Jadi Yesus terangkat di mana, Pak? Di Yerusalem, upper room, atau di Betania? Nah, saya baca dulu Bang. Saya baca dulu. Loh, apa yang karena ya nggak apa-apa, silakan. Boleh baca, Pak. Nggak apa-apa, boleh. Mereka akan ini kan ini Yesus di dalam Markus ini, di dalam Lukas, di dalam Markus 16, Yesus itu menampakkan diri kepada ke-11 murid yang lagi makan. Apa di yang kata Abang di upper room, ruang atas. Iya, betul. Iya. Lalu ya Yerusalem berarti itu, Pak. Iya, oke. Nah, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah. Lagi ngajar tuh. Nah, terus mereka akan sesudah ya ayat 19 langsungnya itu. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka.